4696. Ada 4 burung dan binatang buas di langit. Salah satunya adalah burung phoenix seperti Firibird, dan yang lainnya seperti naga dengan 9 cakar. Yang lainnya adalah harimau ganas dengan warna merah menyala, dan yang lainnya adalah kura-kura yang dipenuhi api. Ini sepertinya sesuai dengan naga hijau, phoenix, harimau putih, dan swanwu dalam 4 gambar. Namun, keempat burung dan binatang buas, semuanya dipenuhi dengan api merah, sangat mencengangkan dalam kekuatan serangan mereka. Tiba-tiba, mereka memukuli Ye Qiuxian bola balik. Ye Qiuxian akan dikalahkan, dan efek selanjutnya tidak akan berlanjut. Lu Ming berbisik. Ye Qiuxian sudah menghabiskan banyak tenaga. Baru saja dia ingin sekali menyerang dan menghabiskan lebih banyak tenaga. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan lagi. Dia ditekan oleh langit dan dikalahkan. Cepat atau lambat, itu akan menjadi masalah waktu. Namun, Ye Qiuxian tidak mau kalah. Dia telah dikalahkan oleh Lu Ming. Jika dia gagal lagi, dia akan menjadi lelucon. Dia meraung, dia menjerit, berjuang sekuat tenaga. Tapi, bagaimanapun, itu tidak bisa mengubah akhir cerita. Kekuatannya semakin banyak dikonsumsi, dan serangan langit semakin kuat dan kuat. Dengan enggan mendukung 100 gerakan. Menyentuh. Dia terkena naga merah api, batuk darah dan mundur. Langit memanfaatkan situasi untuk mengejarnya, dan melancarkan serangkaian serangan kuat, yang mengirim Ye Qiuxian keluar dari platform pertempuran. Puff! Ye Qiuxian memuntahkan seteguk darah terus-menerus, wajahnya pucat, tapi matanya masih menatap langit, berharap bisa melahap langit hidup-hidup. Dia hilang. Pertama oleh Lu Ming, dan sekarang oleh langit. Ia menjadi manusia sempurna dalam sejarah. Langit tidak lagi menatap Ye Qiuxian, tapi hatinya tergerak. Di cincin penyimpanan, setetes embun abadi yang terbakar meleleh ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi energi yang sangat murni. Hampir seketika, kekuatan pertempuran langit telah dipulihkan ke puncaknya. Lu Ming, ayo bertarung. Langit menatap Lu Ming. Lu Ming, orang ini, biarkan aku datang. Pertahankan kekuatanmu untuk berurusan dengan orang-orang di Tiamong. Bola membawa suara ke Lu Ming. Tidak, kamu bukan lawannya. Meskipun dia menghabiskan banyak uang sekarang, aku merasa dia telah pulih. Diperkirakan dia menggunakan beberapa harta karun yang eksotis. Lu Ming berkomunikasi dengan bola. Meski bolanya kuat, jelas bukan lawan langit, ada celah besar. Ada juga iblis tulang, yang juga bisa bertarung, tapi mereka jelas bukan lawan langit, dan celahnya lebih besar. Meskipun 2 atau 3 dewa dapat ditangani secara bersamaan. Namun, jika sosok seperti langit berada di puncak Tuhan, mereka tidak hanya bisa berurusan dengan 2 atau 3 Raja Surga. Lu Ming memperkirakan masih ada beberapa Yaxian atau Tianren yang tidak tampil di atas panggung. Saat itu, mereka mungkin membutuhkan bola-bola dan iblis tulang. Lu Ming, apakah kamu tidak berani? Langit menatap Lu Ming lagi, dan semangat juangnya sangat kuat. Sepertinya hanya ada satu perang. Lu Ming bergumam di dalam hatinya. Pada saat ini, dia harus melakukannya. Selama dia mengalahkan langit, dia masih memiliki lawan yang kuat, yaitu abadi. Harapan hanyalah ilusiku, ya keabadian, tidak sekuat yang kukira. Pikir Lu Ming, tubuhnya telah bergerak, melangkah keluar, menyusuri tangga, menginjakkan kaki di peron. Meskipun ada tekanan di tangga, itu bukan apa-apa baginya. Ayo, tubuh tabu. Jika aku mengalahkanmu, aku akan menjadi yang pertama di alam semesta. Mata langit menunjukkan rasa perang yang kuat, dan napasnya pecah dan menjadi kuat sampai ke titik yang ditentukan. Kekuatan tempur, dalam kondisi puncak. Ini membuat mata orang-orang yang membunuh tentara surga bermartabat. Orang juga dapat menebak bahwa langit pasti telah mengambil beberapa harta karun yang eksotis untuk membuatnya sendiri dalam keadaan puncak. Kalau tidak, pertempuran dengan Ye Qiuxian begitu sengit sehingga tidak mungkin tanpa kerugian. Aku khawatir kamu akan kecewa jika kamu ingin mengalahkanku. Lu Ming berbicara dengan lemah, meraih telapak tangan di udara, dan pistol panjang mengembun. Pada saat yang sama, kekuatan tempur kode perang 8 kali juga telah dipicu. Benarkah? Biarkan aku melihat seberapa kuat tabu itu. Langit meraung, dan kedua telapak tangan melesat terus-menerus. 4 burung dan binatang merah menyala bergegas keluar dan bergegas ke Lu Ming dengan napas panas dan keras. Bersenandung. Tombak bergetar, dan Lu Ming langsung menampilkan gaya langit yang pecah. Cahaya tombak yang indah menembus ruang dan menusuk ke langit. Pada saat yang sama, telapak tangan kiri Lu Ming tertembak, sebidang tanah menggumpal, menekan ke bawah ke arah langit. Tidak ada yang perlu diuji, dan mereka akan melakukan yang terbaik. Ledakan, ledakan. Serangan 2 orang,
bertabrakan bersama, mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Momentum sengit menyapu semua arah. Dalam gelombang kekuatan yang dahsyat, sesosok jatuh kembali dan lagi. Itu adalah langit. Langit mundur. Mata orang-orang yang menghancurkan tentara surga menjadi cerah. Kekuatan bertarung Luming sangat kuat. Begitu mereka bertarung, mereka menekan langit. Tapi orang Yaxian dan lainnya terkejut. Di mata mereka, langit, yang bakatnya tak tertandingi dan tak terkalahkan di generasi yang sama, telah jatuh ke bawah angin begitu mereka bertarung. Ini luar biasa. Di alam semesta, ada orang yang sangat kuat. Mengerikan. Seorang lelaki tua berkebangsaan Yaxian membuka mulutnya, dan suaranya bergetar. Ah, aku tidak akan kalah. Langit meraung, rambut panjangnya beterbangan, dan rambut hitamnya menjadi merah, seolah-olah api sedang menyala. Tanda merah di tengah alisnya lebih mempesona. Akhirnya, cetakan alisnya benar-benar memadatkan sosok. Sosok ini adalah bayangan kosong, tetapi memancarkan teror. Dibutuhkan telapak tangan di Luming. Langit akan menjadi kekuatan pertempuran, hingga yang ekstrim. Namun, dia masih dikalahkan oleh Luming. Luming akan menerobos langit dan gaya banjir dan kelaparan secara bergantian, dan terus menyerang dan bertarung dengan bayangan virtual ini. Setelah puluhan gerakan, sosok itu dikalahkan dengan satu sentuhan. Sua. Pistol Luming Ren bersatu dan menembus kehampaan, menusuk di tengah alis langit. Pistolnya sekuat bambu, menembus 33 lapis pertahanan di langit. Tombak Luming akan menembus alis langit. Semua hati orang terangkat, dan orang-orang Yaxian sangat gugup. Saat ini, tanda di tengah alis langit tampak hidup. Itu terbang keluar dari alisnya, berubah menjadi pisau ringan dan memotong tombak Luming. Dengan keras, Luming merasakan kekuatan yang mengerikan masuk, yang tak tertandingi. Tombaknya tiba-tiba tersebar, dan tubuhnya mundur ke tepi platform pertempuran, dan dia hampir terlempar keluar dari platform pertempuran. Serangan yang sangat kuat. Luming ketakutan. Kekuatan langit berada di luar imajinasinya. Dalam perang ini, dia menemukan bahwa kekuatan tempur langit tidak lebih lemah daripada Yekyuxian. Jika keduanya dalam keadaan puncak, sulit dikatakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Namun, tanda terakhir dari alis langit terbang keluar, dan serangan dari jurus ini benar-benar di atas Yekyuxian. Sayang sekali dia ditindas oleh Tuhan, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya. Kalau tidak, akan sangat mudah untuk mengalahkannya. Luming berpikir. Wajar jika kekuatan sumber tidak dapat digunakan, karena kekuatan sumber tidak dapat digunakan karena keberadaan puncak dewa. Luming Zeng siap untuk terus bertarung dan mengalahkan langit dengan sekuat tenaga. Namun, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya goyah dan hampir jatuh ke tanah. Wajahnya pucat dan napasnya lemah. 4697. Napas langit, dengan cepat layu, pucat, terhuyung-huyung. Luming mengerti bahwa baru saja tanda di alis langit terbang untuk menyerang. Itu adalah cara putus asa. Setelah digunakan, itu akan menghabiskan banyak biaya. Langit saat ini tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Secara alami, Luming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dia melangkah keluar dengan momentum seperti gelombang dan terpaksa pergi menuju langit. Langit memandang Luming, matanya menunjukkan keengganan yang kuat, dan akhirnya berubah menjadi senyum pahit, aku kalah. Dengan itu, dia melangkah mundur dan bergegas keluar platform. Luming tidak mengejarnya. Dia tidak punya musuh dengan langit. Tidak perlu mengejarnya dan membunuh mereka semua. Itu akan membawa musuh ke tentara pembasmi. Langit segera meledak dari platform pertempuran. Perang ini, Luming Sheng. Besar. Mereka yang menghancurkan bala tentara surga semuanya sangat gembira. Dua pria yang paling mengancam Luming adalah Yekyuxian dan Tianxiong. Sekarang setelah mereka keluar dari permainan secara berturut-turut, Luming bukannya tanpa saingan. Di sisi lain istana surgawi, masih ada satu yang abadi, tetapi orang berpikir bahwa kamu yang abadi jelas bukan lawan dari Yekyuxian, apalagi Sang Luming. Bahkan jika Luming dan langit bertempur, tidak ada konsumsi yang kecil, tetapi untuk berurusan dengan Ye yang abadi, seharusnya tidak sulit. Setelah mengalahkan Ye Immortal, bahkan jika Tiamong dan Yaxian memiliki orang lain untuk dilawan, mereka akan lebih mampu menghadapinya. Pasti ada celah besar antara mereka dan Luming di Perang Dunia Pertama di level yang sama. Sangat mudah untuk menemukan Raja Manusia. Sulit untuk bersemangat tentang orang-orang yang menghancurkan tentara surga. Tentu saja, orang Yaxian sebaliknya. Mereka terlihat mengerikan. Mereka tidak menyangka bahwa langit pun dikalahkan. Setelah kekalahan langit, meskipun masih ada beberapa orang Yaxian yang dapat berpartisipasi dalam perang, mereka tidak dapat memainkan peran kunci. Jika mereka ingin mendapatkan tubuh Raja Manusia, harapannya sangat tipis. Orang-orang di Istana Surgawi memiliki dua macam ekspresi.
Satu jenis ekspresi wajah jelek, juga berpikir bahwa tidak ada lawan Luming, tubuh daging raja manusia, akan jatuh ke tangan pembasmi. Tentu saja, orang-orang ini tidak dapat memahami identitas abadi. Mereka yang mengetahui identitas abadi ya tenang. Tidak peduli seberapa kuat Luming, bisakah dia melampaui Ye Immortal? Mustahil. Tabu itu benar-benar tidak sederhana dan menarik. Kamu yang abadi terkekeh dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Kakekku akan bertarung. Yan Ren, yang menyadari keberadaan identitas abadi Yaya, terkejut di dalam hati mereka, dan mata mereka memancarkan cahaya terang, yaitu harapan, pemujaan dan kekaguman. Leluhur terkuat dalam sejarah klan Tian Ren akan bertarung, yang jarang terjadi. Tekanan pada tangga platform pertempuran tidak berpengaruh pada kamu yang abadi. Segera, kamu yang abadi menginjak platform pertempuran dan berdiri berhadapan dengan Luming. Luming berdiri dengan pistol dan dengan hati-hati menatap Ye abadi. Kekuatan tabu di tubuhnya sangat ekstrim. Dia tidak berani membenci keabadian. Entah bagaimana, dia selalu merasa bahwa keabadiannya sangat kuat, tidak terlihat, memberinya tekanan yang kuat. Tekanan semacam ini lebih kuat dari Yakyuxian dan langit. Jangan katakan dia tidak dalam kondisi puncak sekarang, bahkan dalam kondisi puncak, dia tidak berani membenci. Orang lain berpikir bahwa setelah Yakyuxian dan langit padam, Luming seharusnya bisa menyapu dan menjatuhkan daging raja manusia. Tapi Luming tahu di dalam hatinya bahwa yang abadi ini mungkin adalah musuh yang sebenarnya. Kamu seharusnya menghabiskan banyak uang barusan. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Aku akan memberimu setengah jam untuk pulih. Setengah jam sudah cukup bagimu untuk pulih ke puncak. Kamu abadi membuka mulutnya dan tidak menyerang. Sebaliknya, dia duduk di satu sisi dengan lutut disilangkan. Dia tampak seolah-olah Luming sedang pulih. Apa? Entah itu pembasmi, orang Yaxian, atau beberapa orang di Istana Surga, mereka semua terpana. Kamu abadi, dia tidak menyerang sekaligus, tetapi memberi Luming waktu untuk pulih ke puncak dan bertarung lagi. Gila. Ya, abadi itu gila. Banyak orang berteriak dalam hati. Ini terlalu sombong. Kamu harus tahu bahwa dia menghadapi Luming, sosok generasi muda yang tak terkalahkan di alam semesta, dan tubuh tabu Luming. Apakah dia pikir Luming akan menang? Sungguh luar biasa bahwa dia begitu sombong. Semua orang yang menghancurkan tentara surga sangat gembira. Bahkan Luming sendiri tertegun. Namun, ini membuat Luming semakin sulit dipahami tentang keabadian. Dia tidak berpikir bahwa keabadian itu terlalu sombong. Dia mungkin yakin. Dia yakin, dan aku yakin. Aku tidak akan kalah dalam perang dunia pertama di level yang sama. Mata Luming cerah, dia juga memiliki keyakinan yang tak terkalahkan. Karena Yao ingin menunggunya kembali berperang, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Dengan sekuat tenaga, dia mulai pulih. Tentu saja, ketika dia pulih, dia selalu menatap Ye abadi karena takut dia tiba-tiba menyerang. Tidak. Anak abadi, sekarang serang segera. Ketika Luming pulih, tidak mudah untuk menghadapinya. Anak abadi. Sebaliknya, banyak orang di Tianmong cemas. Diam, anak abadi punya pendapatnya sendiri. Raja-raja surgawi itu berteriak, biarkan saja orang-orang itu diam. Orang yang mengetahui identitas sebenarnya dari Yah yang abadi memiliki kepercayaan penuh padanya. Meski tingkat keabadian terlihat kecil, dia bukan lagi generasi yang lebih muda. Dia adalah leluhur terkuat dalam sejarah Tian Ren. Bahkan jika kultivasi ditekan pada dewa, tetapi pengalaman tempurnya dan beberapa cara misterius tidak sebanding dengan generasi muda. Setelah beberapa diskusi, mereka segera tenang dan menunggu dengan tenang. Setengah jam berlalu dalam sekejap. Nafas Luming semakin kuat, dan dia telah sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya. Pada saat ini, kamu yang abadi bangkit dan melangkah menuju Luming. Kondisimu sudah pulih ke puncak, biarkan aku melihat kemampuanmu. Kamu keabadian berbicara dengan acuh tak acuh dan memandang rendah Luming dengan sikap memerintah. Mata Luming sedikit menyipit. Dia merasakan tekanan besar dari kamu yang abadi. Bersenandung. Tombak panjang Luming, yang dipadatkan oleh kekuatan tabu, bergetar tanpa henti. Di setiap pori tubuhnya, ada tombak yang tersebar. Seluruh orang itu seperti senjata panjang. Wah! Tombak menembus kehampaan dan menusuk Ye yang abadi. Cepat, akurat, keras. Tembakan ini, Luming hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Kamu abadi tidak terburu-buru. Saat dia mengangkat telapak tangannya ke udara, 4 warna cahaya menyebar. Mereka terjerat dan menjadi pedang perang. Satu pedang menusuk keluar. Ini, kekuatan surga yang sempurna. Melihat tanganmu yang abadi, Luming terkejut. Sekilas dia mengenali bahwa kekuatan yang abadi adalah kekuatan surga yang sempurna.
Dia tidak menyangka bahwa kamu yang abadi juga mengendalikan kekuatan surga yang sempurna. Firasatnya benar, kamu abadi memang musuh besar. Meskipun Luming terkejut, dia telah bersiap untuk itu. Orang-orang yang menyaksikan perang di sekitarnya benar-benar terkejut. Orang-orang yang membunuh tentara surga, orang Yaxian, dan beberapa orang di istana surga, semuanya menatap dengan mata lebar dan wajah yang luar biasa. 4698. Kekuatan surga yang sempurna, Tuhanku, adalah kekuatan surga yang sempurna. Tianren, bagaimana mungkin ada orang lain yang mengendalikan kekuatan surga yang sempurna? Dalam satu generasi, dua orang benar-benar mengendalikan kekuatan surga yang sempurna. Banyak orang meraung. Secara khusus, orang-orang yang menghancurkan tentara surga sangat bersemangat dan terlihat sangat jelek. Kekuatan surga yang sempurna terlalu kuat. Di masa depan, Dacheng akan memiliki kemampuan untuk menumbangkan alam semesta, yang akan menjadi ancaman besar bagi pasukan penghancur surga. Sekarang, ada dua. Ini adalah berita bencana bagi pembasmi. Orang-orang Yaxian juga suram dan jelek. Mereka yang tidak mengetahui identitas abadi kamu di kuil surga pada awalnya tercengang dan kemudian sangat gembira. Mereka sangat bersemangat. Kamu yang abadi sebenarnya mengendalikan kekuatan surga yang sempurna, yang di luar dugaan mereka. Dalam satu generasi, ada dua kekuatan surgawi yang sempurna, yang benar-benar merupakan keajaiban. Mereka akhirnya mengerti mengapa Raja-Raja Surgawi dan Yakyuxian itu mendengarkan kata-kata Ye yang abadi. Sebelumnya, mereka semua berspekulasi bahwa status kamu yang abadi sangat tinggi, dan diperkirakan ada dukungan teroris di belakangnya. Sekarang mereka mengerti bahwa keabadian Ye tidak hanya luar biasa dalam identitas, tetapi juga sangat luar biasa dalam bakatnya. Ledakan. Pada saat ini, serangan Luming dan kamu abadi bertabrakan. Ujung pistol bertabrakan dengan ujung pedang. Di titik tabrakan, titik cahaya mulai muncul menyilaukan. Dan titik cahaya ini, dalam pertumbuhan yang cepat, lingkaran gelombang yang mengerikan, menyebar ke segala arah. Sua. Kemudian, kedua sosok itu melayang kembali. Langkah ini dibagi rata. Betapa indahnya. Banyak orang terkejut bukan karena Luming itu kuat, tetapi kamu yang abadi itu kuat. Menghadapi Luming, kamu bahkan bisa keabadian dengan Luming. Tahukah kamu, di masa lalu, tidak peduli Yakyuxian atau langit, saat menghadapi Luming, dia selalu tertinggal. Namun, kamu keabadian dapat menghadapi Luming secara langsung. Dalam hal kemampuan bertarung secara langsung, dia sudah berada di atas Yakyuxian. Menarik, datang lagi. Kamu abadi membuka mulutnya, tubuhnya bergerak seperti kilatan petir, dan bergegas menuju Luming. Cahaya pedang meledak dan berubah menjadi ratusan lintasan dan memotong ke arah Luming. Luming tidak takut dan mengaum. Tombak bergetar, tombak itu tertutup kehampaan dan membunuh kamu yang abadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tombak dan cahaya pedang terus-menerus bertarung dalam kehampaan, dan suara tabrakan yang padat pecah dalam 100 detik. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung 100 gerakan, keduanya genap. Banjir dan kelaparan. Selama perang, Luming menggunakan gaya Hong Huang, dua jenis seni rahasia buatan sendiri terus digunakan untuk menekan keabadian Xiang Ye. Namun, tangan kiri kamu yang abadi, secara tak terduga juga memadatkan pedang pertempuran, dan kedua tangan menampilkan dua gerakan pedang yang berbeda, memblokir semua serangan Luming. Keduanya masih terbagi rata. Luming lebih ketakutan dengan perang Vietnam. Dia telah mendorong kekuatan bertarungnya secara ekstrim, tetapi masih tidak bisa menguasainya. Terlebih lagi, dia memiliki perasaan bahwa kamu yang abadi masih memiliki sesuatu untuk disimpan, dan sepertinya dia belum menggunakan seluruh kekuatannya. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Hati Luming tiba-tiba berubah dan merasakan tekanan besar. Dia belum pernah bertemu orang yang begitu kuat dalam Perang Duniai. Ini adalah pertama kalinya di level yang sama dari Perang Dunia Pertama, biarkan dia merasa kalah. Tidak pernah. Penerapan kekuatan surga sempurna pria ini begitu luar biasa sehingga jauh lebih kuat daripada mencari keabadian. Setiap jejak kekuatan surga sempurna tidak sia-sia, dan setiap jejak kekuatan surga sempurna dikerahkan sepenuhnya, seolah-olah dia adalah monster tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun tanpa henti. Pikiran Luming terus-menerus mengubah pikirannya, dan tindakannya tidak pernah berhenti dan menyerang. Namun, orang-orang yang menghancurkan pasukan surga memiliki firasat buruk, terutama Singa, Tang Jun, dan lainnya. Karena mereka dapat melihat bahwa Luming tampaknya telah melakukan yang terbaik. Tian Renzu, bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Singa itu membuka mulutnya dan wajahnya muram. Pria ini sangat sulit, dia bukan pria yang sederhana. Dia tidak ceroboh, dia tidak menyia-nyiakan kekuatan. Nyatanya,
Luming sedikit lebih kuat dari Luming di depan satu sama lain, tapi dia tidak pandai mengendalikan kekuatan seperti yang lain. Di kalangan generasi muda, sungguh luar biasa seseorang bisa mengendalikan kekuatan dengan sangat ahli. Tang Jun berbisik. Apakah pria ini juga bereinkarnasi? Wajah singa berubah. Reinkarnasi, jika kamu ingin berhasil, kemungkinannya sangat rendah, dan kamu membutuhkan kultivasi yang sangat tinggi. Di alam semesta yang luas saat ini, tidak ada yang bisa melakukannya. Menurut kultivasi, ayahku juga tidak bisa. Namun, kita semua berhasil, dan yang lain mungkin tidak berhasil. Kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan ini, Tang Jundao. Pertempuran di atas panggung berlanjut. Tak lama kemudian dua orang bertarung lebih dari 300 jurus, tetap tidak membedakan pemenang atau pecundang. Dengan keras, mereka bergerak lagi dan mundur satu demi satu. Luming, kekuatan bertarungmu sangat kuat. Tidak heran kamu bisa mendominasi generasi yang sama. Sayangnya, ketika kamu bertemu kursi ini, kamu pasti akan gagal. Kamu abadi membuka mulutnya, suaranya masih tenang, tetapi napasnya berubah dan menjadi lebih tajam dan lebih menakutkan. Aku tidak tahu mengapa, otot-otot Luming tegang, dan kekuatan tabu di tubuhnya berjalan dengan liar. Pedang surga dan manusia perang bulan. Suara ketidakpedulian keluar dari mulut Yah yang abadi, dan kemudian dia memotong dengan pedang. Tapi pedang ini sangat berbeda dari serangan sebelumnya Yah keabadian. Begitu pedang keluar, bulan muncul di kehampaan. Bulan ini bukanlah bulan purnama, melainkan bulan memudar dengan celah. Cahaya bulan tersebar, semua bergegas ke Luming. Ini. Luming terkejut. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa ini bukan cahaya bulan biasa, ini adalah cahaya bulan pedang. Setiap sinar bulan adalah ki pedang kecil dan tak tertandingi, yang tak terhitung jumlahnya lebih kecil dari rambut. Ki pedang kecil yang tak terhitung banyaknya, seperti cahaya bulan, berapa banyak roh pedang yang dibutuhkan. Tak berujung, benar-benar tak berujung, menyelimuti Luming sepenuhnya. Dan setiap pedang ki terdiri dari kekuatan surga yang sempurna. Blokir. Luming meraung. Tombak di tangannya berputar dengan cepat, berputar jutaan kali per detik, melindungi dirinya dari angin. Kapan? 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 Sinar bulan, seperti pedang, jatuh pada tombak yang berputar cepat dan meledak menjadi raungan yang dahsyat. Dalam sekejap mata, ada konfrontasi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya beberapa napas, Luming tidak tahan. Ada terlalu banyak roh pedang, terlalu banyak. Itu berasal dari dampak konstan. Kekuatan tabu Luming dikonsumsi dengan kecepatan luar biasa. Terlebih lagi, dampak dari begitu banyak pedang ki terlalu kuat. Tubuh Luming tiba-tiba mundur dan seteguk darah menyembur keluar. Sinar bulan itu, dikejar seperti makhluk hidup. Ledakan, ledakan. Luming tidak tahan lagi dengan tabrakan terus-menerus. Setelah diledakkan kembali, Luming mundur dari medan perang. Begitu Luming mundur dari platform pertempuran, cahaya bulan terhalang oleh aliran energi di tepi platform. 4699. Puff. Luming memuntahkan seteguk darah dan terlihat pucat. Di lengannya, jika dilihat lebih dekat, kamu bisa melihat banyak luka kecil. Itu ditusuk oleh pedang kecil itu. Untungnya, Luming mundur dari platform pertempuran, dan cahaya bulan terhalang. Jika ada pertarungan antara hidup dan mati di tempat lain, dan pihak lain terus mengejar, Luming mungkin dalam bahaya. Apakah aku kalah? Luming berbisik, sedikit kesurupan, merasa tidak nyata. Sejak latihannya, dia tidak pernah kalah dalam perang dunia pertama di level yang sama. Meskipun dia lahir di dunia kecil, dia bertarung dengan postur yang tak terkalahkan. Sekarang dia telah mencapai puncak alam semesta, dan telah membentuk keyakinan tak terkalahkan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekalahan dalam perang dunia pertama di level yang sama. Untuk sementara, dia agak sulit diterima, yang berdampak besar pada kepercayaan dirinya. Dikalahkan, Luming dikalahkan. Orang-orang yang menghancurkan bala tentara surga juga merasa luar biasa, seperti dalam mimpi. Mereka tidak menyangka di perang dunia di level yang sama, ada orang di alam semesta yang bisa mengalahkan Luming. Pria ini, terlalu kuat. Di antara orang-orang Yaxian, langit menatap Ye yang abadi, dan matanya sangat bermartabat. Orang-orang di istana surga sangat gembira. Luming dikalahkan, siapa lagi lawan kamu yang abadi? Bagaimanapun, tubuh Raja Manusia akan menjadi milik istana surgawi mereka. Istana surgawi kami mendominasi tahun-tahun tanpa akhir di alam semesta. Kami adalah penguasa alam semesta. Dengan badut ini, kami ingin berperang melawan istana surgawi kami. Kami tidak dapat menahan diri. Ya,
Ketika istana surgawi kita mengambil kendali penuh atas tubuh Raja Manusia, kita dapat menyapu 8 tanah terlantar dan 6 harmoni, mundur dan menghancurkan pasukan surgawi, dan lihat siapa yang berani melawan istana surgawi kita. Banyak hari, orang-orang tertawa dan merasa sangat bahagia. Sepertinya itu adalah skill aslinya. Saat ini, Tang Jun berbisik. Yuan Shu, apakah keterampilan sumber bukan keberadaan dari keadaan aslinya, bisakah kita menguasainya? Orang ini hanyalah keadaan dewa, bagaimana dia bisa mendapatkan keterampilan sumber? Wajah singa berubah. Oleh karena itu, sangat mungkin orang ini bereinkarnasi dan Tuhan mendominasi keadaan, dan tidak mungkin baginya untuk menggunakan keterampilan sumber. Hanya orang dalam keadaan asli yang dapat memahami keterampilan sumber menurut sumbernya sendiri. Yang paling mengejutkan aku adalah kultivasi pria ini ditekan ke tingkat dewa. Sungguh luar biasa dia masih bisa menggunakan keterampilan sumber. Tang Jun Dao. Tang Jun sendiri juga merupakan orang reinkarnasi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia juga merupakan keberadaan dari keadaan aslinya, dan dia juga telah memahami teknik sumbernya. Tapi dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Jangan katakan bahwa kultivasinya ditekan di dalam dewa, bahkan jika kultivasinya tidak ditekan, itu tetap tidak dapat digunakan. Jika kamu ingin menggunakan skill sumber, itu terlalu sulit dan kondisinya sangat keras. Dalam keadaan normal, hanya keadaan asli yang dapat menggunakan keterampilan sumber. Dan ia keabadian, tertindas dengan beban Tuhan, benar-benar dapat mengeluarkan keterampilan sumber, yang sungguh luar biasa. Baru saja, kamu keabadian mengalahkan Luming dengan mengandalkan Yuan Shu. Siapa orang ini? Lion, Si dan yang lainnya, menatap Ye Immortal dalam-dalam, merasa bahwa pria itu tertutup lapisan kabut. Siapa lagi yang akan datang berperang? Pada saat ini, Ye Immortal membuka mulutnya dan melihat ke segala arah. Tapi untuk sesaat, tidak ada yang pergi berperang. Jika tidak ada yang pergi berperang, aku akan memiliki daging raja. Kamu mulut cahaya abadi. Sialan, biarkan aku bertemu dengannya. Bola memanggil, itu sangat tidak menyenangkan. Bolt, jangan pergi. Kamu bukan lawannya. Jika kamu naik, kamu bisa mati sia-sia. Luming memblokir bola. Ya, itu celah yang besar. Ini bukan masalah besar. Meski pertahanan dan vitalitas bola luar biasa, itu akan berbahaya. Siapa yang tahu apa yang dimiliki pihak lain? Aku tidak bahagia. Bola memanggil, tapi tidak naik. Apa yang harus dilakukan? Apakah terserah Raja Manusia untuk jatuh ke tangan Istana Surga? Istana Surga telah memperoleh tubuh daging Raja Manusia. Jika kita menemukan hati Raja lagi, itu akan benar-benar tak terkalahkan. Di alam semesta yang luas, tidak ada yang bisa menampung Istana Surgawi. Orang Yaxian juga berdiskusi. Pria ini bertarung melawan Luming selama ratusan jurus barusan, dan akhirnya mengalahkan Luming dengan jurus unik. Aku pikir konsumsinya pasti sangat besar. Mungkin kekuatannya yang tersisa tidak banyak, dan dia mungkin tidak memiliki peluang. Seorang lelaki tua Yaxian berkata. Mata Yaxian lainnya cerah. Ya, tidak terbayangkan bahwa Luming dapat dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama pada level yang sama. Tidak mungkin tidak ada kerugian. Dia pasti kehilangan banyak, mungkin dia telah mencapai batas kelelahan kekuatan. Kita masih punya 3 orang untuk dilawan. Kita mungkin tidak punya kesempatan untuk mengalahkannya. Orang lain berbicara, aku akan melawannya. Pada saat ini, seorang pria hebat berkebangsaan Yaxian melangkah keluar dan menginjak platform pertempuran. Pria hebat berkebangsaan Yaxian ini sangat kuat. Di antara orang-orang Yaxian, dia termasuk kelas atas, sama seperti 4 Raja Surgawi terkuat dari keluarga Tianren. Di depan tangan, langit di langkah pertama. Membunuh. Begitu orang hebat dari kebangsaan Yaxian menginjak platform pertempuran, dia melancarkan serangan seperti badai, yang menyapu yang abadi. Dia tidak ingin memberimu keabadian kapan saja untuk pulih. Dia harus bekerja keras untuk mengalahkannya. Pedang surga dan manusia perang bulan. Kamu mulut acuh tak acuh abadi, pedang dipotong, putaran cahaya bulan yang tidak lengkap muncul. Lagi. Di luar dugaan semua orang, gerakan kamu yang abadi adalah keterampilan yang unik. Cahaya bulan tersebar di atas platform pertempuran. Murid Yaxian Han berkontraksi tajam, menunjukkan warna panik, dia meraung, mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, dibandingkan dengan Luming, efektivitas tempurnya jauh dari memuaskan. Saat cahaya bulan jatuh, semua serangan dan pertahanan orang hebat Yaxian runtuh dalam sekejap. Puff, 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 puff. Cahaya pedang yang pekat menusuk pria Yaxian, yang tubuhnya sepenuhnya diselimuti sinar bulan. Bentuk tubuh pria hebat berkebangsaan Yaxian itu tiba-tiba diperbaiki. Dia berdiri di platform pertempuran, tidak bergerak, dan matanya membelalak, menunjukkan rasa panik yang kuat.
Kemudian, dengan satu sentuhan, tubuh orang besar berkebangsaan Yaxian itu pecah dan berubah menjadi genangan abu. Baik tubuh maupun roh dihancurkan. Ternyata orang-orang Yaxian sudah dihajar habis-habisan saat diselimuti sinar bulan. Setiap sinar bulan adalah pedang. Jumlah pedang Ki terlalu banyak. Pria hebat berkebangsaan Yaxian itu terkena pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya dan tertiup asap. Ini terkutuk. Orang-orang Yaxian meraung, kaget dan patah hati. Orang hebat berkebangsaan Yaxian adalah orang yang kuat. Dia hampir tak terkalahkan di bawah keadaan aslinya. Hampir pasti dia akan menerobos keadaan semula di masa depan. Tapi sekarang, dia telah jatuh seperti ini, yang bisa dikatakan sebagai kerugian besar. Pada saat yang sama, mereka juga berhati dingin. Ya, keabadian begitu kuat sehingga dia membunuh lawannya dengan satu gerakan. Kuncinya adalah keabadian kamu mampu menampilkan keahlian uniknya. Itu tidak seperti tanda kehilangan yang intens dan kelelahan kekuatan. Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu bahwa kekuatan abadi masih berlimpah. Meskipun dia telah bertarung dengannya selama ratusan gerakan sebelumnya, kendali kekuatanmu yang abadi terlalu halus, dan kerugiannya tidak besar. 4700. Kontrol kekuatan keabadian kamu telah mencapai puncaknya. Setiap tembakan tepat, itu dapat mengerahkan kekuatan terkuat dengan kekuatan paling kecil, tanpa pemborosan. Meskipun dia dan Lu Ming bertarung selama ratusan gerakan, mereka tidak mengkonsumsi terlalu banyak, dan masih mempertahankan kekuatan tempur puncak mereka. Orang-orang pucat terlihat jelek, tetapi mereka tidak berani mengirim orang. Meski mereka masih memiliki dua pria untuk dilawan, mereka tidak sekuat pria di depan mereka. Jika kamu yang abadi tidak habis, dia mungkin sudah mati. Tidak ada orang yang naik ke sini. Waktu berlalu, setengah jam akan datang. Meskipun orang-orang Yaxian dan orang-orang yang menghancurkan tentara surga sangat tidak rela, tidak ada yang naik. Kita tidak bisa membiarkan daging Raja Manusia jatuh ke tangan Istana Surga. Jika Istana Surga mendapatkan hati Raja lagi, kita akan menghancurkan pasukan surga dan semua orang akan mati. Singa itu mengaum, dengan cara transmisi, ke telinga Lu Ming dan yang lainnya. Ya, bagaimanapun juga, tubuh Raja Manusia tidak bisa jatuh ke tangan Istana Surga. Tubuh Raja Manusia untuk sementara berada di tangan pihak lain. Jika kamu mencari kesempatan untuk mengambilnya, kamu harus merebutnya. Platform pertempuran ini memiliki kekuatan pertahanan. Ketika Yang Abadi turun dari platform, kami akan mengambil tindakan. Lu Ming, Tang Jun, dan yang lainnya semuanya setuju. Mereka berdiskusi secara rahasia, dan kemudian mengambil tindakan. Meski kalah dalam permainan dan merebut setelah pertandingan, itu tidak tahu malu, tapi tidak terlalu banyak. Daging Raja Manusia terlalu banyak, yang terkait dengan pola alam semesta dan kelangsungan hidup Tianjun. Setelah dikendalikan oleh Tiamong, pembasmi pasti akan dihancurkan, dan sama sekali tidak mungkin bagi Tiamong untuk mempertahankan pembasmi tersebut. Kerabat dan teman Lu Ming berada dalam bahaya setelah kehancuran tentara Tianjun. Jadi, kita hanya bisa merebut. Segera, setengah jam. Setengah jam kemudian, pemenangnya adalah milik Yang Abadi, milik Istana Surgawi, dan milik Yang Abadi. Semua teran sangat gembira. Dan kamu Yang Abadi, dengan senyum di wajahnya, berjalan menuju Raja Manusia. Selama kita menemukan hati Raja, alam semesta tidak hanya akan stabil, tetapi keluarga kita juga akan memenangkan kesempatan untuk menghadapi krisis di masa depan. Kamu berpikir abadi. Bersenandung. Peron bergetar sedikit, dan cahaya di sekitar peron tiba-tiba menghilang. Wajah kamu abadi berubah sedikit. Tapi Lu Ming dan yang lainnya, matanya cerah. Kesempatan bagus, ayo pergi. Sua-sua-sua. Lu Ming, Tang Jun, Singa, Tang Jun, Del. Tiba-tiba keluar dari tubuh dan bergegas ke platform pertempuran. Tepatnya, itu untuk bergegas ke tubuh manusia. Secepat kilat, platform pertempuran tidak menghalangi mereka sama sekali. Pergilah. Kamu minum abadi dan memotong dengan satu pedang. Putaran sinar bulan yang tidak lengkap terbentuk. Cahaya bulan yang tak terbatas menyebar dan bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Tembakan adalah trik yang bagus. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming, Tang Jun, Singa, Si, Tang Jian dan seterusnya, total lebih dari selusin ahli top juga bergerak. Lebih dari selusin ahli top bergandengan tangan, betapa kuatnya kekuatan itu. Bahkan jika kekuatan bertarung kamu yang abadi lebih kuat, itu tidak berguna. Sinar bulan itu tiba-tiba dihancurkan oleh Lu Ming dan yang lainnya. Namun, setelah penundaan seperti itu, Ye Qiuxian dan yang lainnya akhirnya menanggapi dan bergegas ke platform pertempuran dan melancarkan serangan terhadap Lu Ming dan mereka. Serangan itu sangat mengerikan sehingga Lu Ming dan yang lainnya tidak bisa mengabaikannya dan hanya bisa menahannya.
Ledakan, ledakan, ledakan. Platform pertempuran mengaum tanpa henti, banyak master bertarung bersama. Membunuh. Luming berkedip di tengah kerumunan, mengusir 3 tuan berturut-turut, menghindari 9 serangan dan bergegas ke Raja Manusia. Namun, sosok di depannya. Ya, abadi. Ledakan. Kedua pria itu bergerak lagi dan mundur satu demi satu. Kemudian tubuh Luming berkedip, mencoba melewati Ye yang abadi. Namun, kecepatan kamu abadi sangat cepat, dan tubuhnya bergerak, masih menghalangi Luming. Keduanya bermain cepat dan bertarung puluhan jurus dalam sekejap. Kilde, apa yang harus kita lakukan? Di sisi lain, seorang penguasa suku Yaxian bertanya pada langit. Biarkan mereka bertarung dulu, dan kami akan mengambil kesempatan untuk merebut tubuh manusia. Jalan langit. Dia tidak bergerak untuk saat ini. Dia berencana untuk duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau. Apakah kamu berani merampok hartaku? Itu di luar kemampuanku untuk mengirimmu ke jalan. Kamu yang abadi dengan acuh tak acuh membuka mulutnya, dan tubuhnya memancarkan sinar yang indah. Dengan pedang, bulan yang rusak muncul. Ini adalah trik abadi lainnya dari Ye, skill sumber Sword of Heaven dan Man War of the Moon. Bagian yang paling menakutkan dari gerakan ini adalah kamu tidak bisa mengelak. Namun, kali ini, Luming tidak bermaksud mengelak. Bola sudah berubah menjadi baju besi dan melilitnya. Dia mencambuk tombaknya dan melawannya dengan sekuat tenaga. Dang 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 dang. Sejumlah besar cahaya bulan diblokir oleh tombak, tetapi beberapa dari mereka berlari menembus perlawanan Luming dan menikam Luming. Namun, armor yang diubah oleh bola itu diblokir dan tidak menembus armor yang dibuat oleh bola tersebut. Armor yang dibuat oleh bola sangat kuat. Bahkan jika itu adalah level kaisar, itu tidak dapat ditembus. Meskipun kekuatan tempur abadi luar biasa, itu setara dengan kekuatan serangan kaisar paling biasa. Secara alami, itu juga baju besi yang tidak bisa menembus bola. Segera, bulan yang tidak lengkap menghilang, putaran serangan diblokir. Banjir dan kelaparan menghancurkan langit. Luming minum sedikit, dan 2 jenis seni rahasia digunakan secara berurutan. Dia menembak tangan abadi ke arah daratan, dan kemudian menembak hati yang abadi. Yah, itu keterampilan kecil. Kamu keabadian bersenandung dengan dingin. Dengan tangan melambai, 2 lightsaber muncul di kehampaan. Salah satunya memotong daratan di kepalanya dan membelah daratan menjadi 2. Yang lainnya memotong tombak yang diubah Luming. Setelah raungan yang mengejutkan, Luming dan kamu yang abadi keduanya mundur. Namun, Luming segera menstabilkan dirinya dan bergegas menuju Yai Mortal, yang masih merupakan rangkaian gaya Hong Huang dan gaya langit pecah. Tapi kali ini, di dada Luming, tembakan kolom cahaya langsung menyelimuti Yai Mortal. Kolom cahaya ini, tentu saja, merupakan keahlian bola yang unik. Bola menggeliat dengan cepat, berubah menjadi cermin kecil di dada Luming dan menembakkan seberkas cahaya. Namun, kamu yang abadi ditutupi oleh kolom cahaya. Tidak ada kelainan, matanya masih tajam dan tak tertandingi, bahkan dengan sedikit penghinaan. Naif kalau aku ingin dipengaruhi oleh fantasi belaka. Kehidupan logammu sangat bagus, aku akan menerimanya. Ketidakpedulian, seolah-olah suara dari atas mulut Ye yang abadi, dengan pedang di tangannya, dipotong. Pedang surga dan manusia penghancuran yang. Ada hari besar di langit. Matahari memancarkan cahaya cemerlang dan cahaya tak terbatas, menyinari Luming. Seperti putaran bulan sebelumnya, cahaya matahari juga terdiri dari ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pedang ini penuh dengan nafas yang panas dan mengerikan, yang lebih menakutkan dari cahaya bulan sebelumnya. 4701. Murid Luming berkontraksi dengan tajam. Langkah kamu keabadian membuatnya merasa sangat ketakutan dan merasakan bencana. Kekuatan gerakan ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Juga tidak bisa mengelak, hanya koneksi yang sulit. Blokir. Luming meraung, semua kekuatan di tubuhnya meledak, dan seluruh kekuatan tubuhnya menjadi sangat ekstrim. Di dalam tubuhnya, terdapat puluhan ribu sel yang bersinar seperti bintang. Sel-sel ini terhubung bersama untuk membentuk sebuah pintu. Di pintu, jalan lumpur kuning muncul. Di jalan lumpur kuning, genangan darah bersinar dengan cahaya merah. Dalam kehampaan di sisi lain platform pertempuran, tubuh Raja Manusia dan kotak perunggu besar diam-diam tergantung di sana, tidak bergerak. Tetapi pada saat ini, mata fisik Raja tiba-tiba menatap Luming. Tepatnya, itu melihat genangan darah di jalan Huangni. Kemudian, di mata daging Raja Manusia, ada emosi seperti keheranan, keraguan dan keterkejutan, tetapi mereka berlalu begitu saja tanpa ada yang menyadarinya. Saat ini,
Luming dan kamu yang abadi telah bertarung bersama. Langkah kamu yang abadi benar-benar mengerikan. Ketika Luming menghadapi salah satu dari mereka, tubuhnya bergetar hebat, dan dia mundur dengan keras saat dia diserang oleh kekuatan yang kuat. Pada saat yang sama, banyak sinar matahari menyinari Luming, membuat suara ding-ding-ding yang padat, yang akhirnya terhalang oleh pelindung bola. Namun, dampak kekerasan masih mengenai Luming melalui baju besi, yang membuat Luming memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, dia merasa armor bola itu sangat panas, yang membuat kulitnya berdesir. Bola, kamu baik-baik saja? Luming bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, terlalu kuat, serangan pria ini terlalu kuat. Jika lebih kuat, aku akan hancur. Respon bola. Pada saat yang sama, Luming terkejut. Terlalu kuat, apa rahasianya? Bagaimana bisa begitu kuat? Luming terkejut. Keahlian unik kamu yang abadi lebih kuat daripada gaya Hong Huangnya sendiri dan gaya memecahkan langit. Itu lebih kuat dari semua rahasia yang pernah dilihat Luming. Ini benar-benar menakjubkan. Secara khusus, jika dia tidak memakai baju besi yang dibuat oleh bola, dia akan jatuh. Artinya, sebelum perang antara Ye Immortal dan Luming, mereka belum menggunakan semua kekuatan mereka, dan masih ada jurus unik yang harus dipertahankan. Di langit, hari besar menghilang, dan kamu yang abadi bahkan bernafas beberapa kali, dan wajahnya sedikit pucat. Ini membuat hati Luming tergerak. Jelas, meski kamu abadi menggunakan skill unik seperti itu, konsumsinya juga sangat luar biasa. Tidak heran itu tidak mudah digunakan sebelumnya. Daging Raja Manusia sudah menjadi milikku, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Yang abadi membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, tubuhnya seperti kilatan petir, dan bergegas ke tubuh Raja Manusia. Dia pertama-tama harus menyingkirkan tubuh Raja Manusia, untuk menghindari kecelakaan. Baru saja gerakan itu, untuk konsumsinya, benar-benar sangat besar, Luming dan bolanya, membuatnya merasa sangat sulit. Mustahil. Luming minum dan siap menyerbu tubuh Raja Manusia, tetapi saat ini, ada perubahan. Raja Manusia, yang tidak pernah tergerak, tiba-tiba melangkah keluar dan memasuki kotak perunggu. Kotak perunggu itu secara otomatis tertutup, lalu berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke suatu arah. Arah ini bukan arah Ye Immortal, tapi arah Luming. Kecepatan kotak perunggu terlalu cepat bagi semua orang untuk bereaksi. Sebelum semua orang bisa bereaksi, kotak perunggu itu langsung menuju ke alis Luming, dan kemudian menghilang. Luming tertegun. Ya, abadi tertegun. Mereka yang melihat pemandangan ini tercengang. Tubuh Raja Manusia benar-benar memasuki tubuh Luming dan menghilang. Apakah ada kesalahan? Bukankah tubuh Raja Manusia seharusnya memasuki tubuhmu yang abadi? Bagaimanapun, dia memenangkan pertandingan terakhir. Salah orang. Luming, serahkan daging Raja Manusia. Kamu yang abadi dengan cepat bereaksi terhadapnya. Dengan raungan, tubuhnya bergegas menuju Luming. Kecepatannya sangat cepat, jauh melebihi kecepatan sebelum kamu abadi. Ini adalah nafas 6 kali lipat Tuhan, tidak, pencapaianku telah dipulihkan. Luming tergerak. Dia menemukan bahwa kekuatan yang sebelumnya menekan kultivasinya telah menghilang, dan kultivasinya telah kembali ke 6 tingkat dewa. Ledakan. Pada saat yang sama, senjata dewa perang juga muncul di tangan, semua penindasan, semuanya menghilang. Tampaknya kekuatan penekan menghilang setelah Raja Manusia memasuki tubuh Luming. Bersenandung. Tombak dewa perang bergetar, menyapu, dan bergemuruh bersama dewa abadi. Keduanya pulih ke 6 tingkat dewa, dan mereka masih bertarung di level yang sama dengan raungan sengit. Tubuh mereka mundur. Pada saat yang sama, pencapaian orang lain dipulihkan, dan perang yang luar biasa pecah. Puncak Tuhan ke puncak Tuhan, momentum sengit menyapu segala arah. Beberapa praktisi yang lemah tidak berani mendekatinya, dan mereka mundur ke kedua sisi. Bunuh Luming. Daging Raja Manusia ada padanya. Beberapa Raja Surgawi di Istana Surgawi minum dan ingin membunuh Luming, tetapi mereka dihalangi oleh para ahli dari pihak Tianjun. Pedang surga dan manusia penghancuran yang. Kamu keabadian menunjukkan keahlian uniknya lagi. Hari besar muncul, menyebarkan kecemerlangan tak berujung. Setelah kembali ke kultivasi dewa 6 kali lipat, yang abadi menunjukkan kekuatannya, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini sangat menakutkan dan sepertinya menghancurkan segalanya. Tanpa ragu-ragu, Luming mengeluarkan kekuatan asli dari benih asli, dan mengilhami jejak kekuatan senjata ajaib. Kemudian senjata Ares bergetar dan berputar dengan cepat. Kekosongan diaduk oleh senjata Ares dan berubah menjadi pusaran air gelap, menghalangi semua sinar matahari. Ayo kembali.
Pada saat yang sama, dengan bantuan kekuatan ini, Luming mundur ke belakang dan keluar dari celah di puncak logam. Kekuatan sumber hanya bisa digunakan dengan satu gerakan. Jika kamu yang abadi terus mengeluarkan jurus sihir yang hebat, dia tidak akan bisa menghentikannya. Tetap bersamaku, Luming. Raungan keras datang dari kepala Luming. Seorang lelaki jangkung dan kekar dari surga dan manusia, seperti gunung, turun. Dia memegang tomahawk emas ungu dan memotong Luming. Raja Surga. Ini adalah orang kuat tingkat raja. Luming tidak berani memiliki kecerobohan sedikit pun, mengacungkan senjata Ares untuk melawan. Saat terdengar suara, tubuh Luming terus mundur, lengannya terasa mati rasa, kerangkanya hampir patah. Membunuh. Kaisar ini ingin terus membunuh Luming. Di saat yang sama, kamu yang abadi juga melancarkan serangan. Dia membunuh Siang Luming dan bergandengan tangan dengan Kaisar. Satu kiri dan satu kanan, dalam sekejap, serangan dua orang akan segera tiba. Iblis tulang. Luming minum dengan ringan. Berikan padaku. Iblis tulang bergegas keluar dari alis Luming dan meledakkan dua tinju berturut-turut, yang bertabrakan dengan Ye Abadi dan Kaisar. Ledakan. Ledakan. Dua raungan sengit, kamu yang abadi dan Kaisar dikirim oleh Bone Demon. 4702. Bunuh, jangan ragu untuk membunuh Luming. Daging Raja Manusia adalah milik kita. Lakukan yang terbaik. Deru Istana Surgawi bergegas menuju Luming. Saat ini, kita semua telah memulihkan kekuatan tempur puncak mereka, dan ada lebih banyak tuan di Istana Surgawi daripada di Tentara Mietian, dan ada lebih banyak tuan di puncak Dewa Tuhan daripada Tentara Mietian. Secara khusus, 4 kaisar terkuat terlalu kuat. Hanya beberapa orang yang bisa melawan yang paling kuat, dan mereka tidak bisa menghentikan satu sama lain. Ketika kultivasi ditekan di tempat pertama dewa-dewa, Tang Jun dan si keduanya dapat memainkan peran yang kuat dalam pertempuran melawan tentara penghancur surga, dan keduanya dapat memblokir kaisar yang paling kuat. Namun, segera setelah kultivasi dipulihkan, papan pendek kultivasi Tang Jun dan si terungkap, dan mereka tidak dapat bertarung dengan salah satu kaisar yang paling kuat. Oleh karena itu, bahkan jika master dari pasukan Tianjun mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, masih ada master di level Tianjun yang bergegas ke Luming. Namun, saat ini, perubahan yang lebih menakjubkan muncul. Di sekitar bagian atas, dinding logam halus benar-benar menggeliat dan menonjol darinya, membentuk boneka logam pribadi. Boneka logam ini sangat mirip dengan yang ada di menara logam di luar puncak logam. Boneka logam ini, bersenjatakan pedang, menyerbu dari segala arah ke tentara Mietian, Tiangong, dan orang-orang Yaxian. Pada suatu waktu, setidaknya ribuan boneka logam terbunuh. Bunuh semua makhluk hidup. Jangan lepaskan makhluk apapun. Boneka logam ini bisa mengaum dan memotong pedangnya seperti kilat, sungguh menakjubkan. Beberapa dari mereka lemah dalam kultivasi, dan mereka langsung dipotong dan dibunuh oleh pedang, sementara yang lain dengan cepat dilawan. Orang-orang yang memusnahkan tentara surga dan istana surgawi sedang berkelahi. Saat ini, mereka tidak peduli dengan perkelahian itu dan dengan cepat melawan boneka logam itu. Dengan cara yang sama, banyak boneka logam bergegas ke Luming, ke keabadian, dan ke orang kuat tingkat kaisar yang membunuh Luming. Kamu keabadian dan tubuh orang lain diblokir. Keluar dari sini. Kamu abadi mengaum, dan boneka logam melawan beberapa gerakan berturut-turut, boneka logam itu terbang keluar. Di sisi lain, sisi Luming, iblis tulang, menyerang dan menerbangkan boneka logam itu. Pergi, ayo mundur. Luming minum dan bergegas ke sebuah lorong. Terburu-buru, lindungi Luming, dan bergegas keluar. Kembali. Tubuh Raja Manusia telah tiba. Secara alami, mereka yang menghancurkan pasukan surga tidak akan suka berperang. Mereka akan menahan serangan boneka logam dan bergegas ke lorong di satu sisi. Banyak boneka logam mengejar mereka. Jangan biarkan mereka pergi. Bunuh mereka, turunkan Luming. Kamu abadi mengaum dan bergegas menuju Luming. Mereka yang kuat di tingkat kaisar, serta para dewa, juga bergegas menuju ke arah Luming. Namun, mereka dengan kultivasi yang lebih lemah bahkan dalam kesulitan meledakkan diri. Secara alami, mereka tidak bisa mengejar Luming. Mereka hanya bisa berlari ke arah lain dan ingin keluar dari gunung logam melalui saluran lain. Meskipun Ye Immortal dan yang lainnya berjuang keras, mereka menghadapi terlalu banyak boneka logam, meskipun mereka menerobos pengepungan dan mengejar Luming dan lainnya. Tapi jangan lupa bahwa di belakang Luming juga ada sekelompok boneka logam yang mengejar. Jika orang-orang di Istana Surga ingin melawan mereka, mereka harus melangkahi boneka logam tersebut.
Ketika orang-orang dari Istana Surga mendekat, beberapa boneka logam yang mengejar Luming berbalik untuk membunuh orang-orang di istana. Dengan cara ini, mereka ingin mengejar Luming dan mereka tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat. Luming segera bergegas ke lorong, dan orang lain dari pasukan Tianjun bergegas ke lorong dan bergegas keluar. Kejar, kejar. Yah, sang abadi mengaum. Dia hidup bertahun-tahun tanpa henti, mengalami banyak peristiwa, mentalitas yang sangat baik, sangat tenang, karena semuanya berada di bawah kendalinya. Tapi sekarang, dia tidak bisa tenang. Wajahnya sangat suram dan hatinya terus menderu. Dia benar-benar tidak mengerti, jelas dia memenangkan kompetisi, mengapa Raja Tubuh Manusia akan terbang ke Luming. Apakah karena Luming adalah ras manusia? Dia hanya bisa memikirkan alasan ini. Karena tubuh Raja Manusia juga ras manusia, dan Luming juga ras manusia. Dapat dikatakan bahwa tubuh fisik Raja Manusia memilih Luming. Terrans, seperti yang diharapkan, tidak bisa tinggal. Jika kita tahu ini, kita seharusnya membunuh semua Terrans di alam semesta. Hatimu yang abadi penuh dengan pembunuhan. Pada saat ini, Luming dan seluruh Tianjun bergegas keluar dari lorong. Namun, ketika mereka bergegas keluar dari lorong, boneka logam yang tersisa dan mata dingin di menara logam di luar memandangi mereka satu demi satu. Kemudian mereka dalam bentuk listrik, mengayunkan pedang dan membunuh mereka. Bergegas keluar. Luming minum, mengacungkan senjata dewa perang, dan berhadapan dengan boneka. Raungan sengit membuat boneka terbang keluar. Namun, Luming juga merasa mati rasa di pelukannya. Boneka logam ini, meski bukan kemampuan aneh lainnya, tapi kekuatannya luar biasa. Di saat yang sama, Bon Dimen juga menembak kedua boneka logam itu. Setelah itu, singa dan yang lainnya juga datang, dan terus menghajar boneka logam itu. Mereka segera bergegas keluar. Mengaum, mengaum, mengaum. Tapi saat itu, terdengar gemuruh gempa bumi di kejauhan. Raungan ini datang dari semua sisi puncak logam. Di segala arah, ada gemuruh, dunia nyata dan bumi mengaum keras. Kemudian, satu persatu, hal-hal besar muncul di hadapan orang-orang. Luming melihat seekor ular besar, bahkan lebih besar dari gunung, dan berenang menuju sisi ini. Ada juga burung raksasa, serba merah, sayap terbentang, menghalangi sinar matahari. Ada juga seekor harimau setinggi 10.000 meter, mengaum seperti guntur, dua mata seperti dua putaran matahari. Asal. Ketiga spesies ini berasal dari asalnya. Ini hanya Luming, arah mereka, arah lain, dan banyak lagi. Jelas, pergerakan dan keheningan di sisi gunung logam menarik banjir dan kelaparan yang tersisa dari lingkungan aslinya yang jauh. Luming, singa dan yang lainnya pucat. Jalan mereka terhalang. Jika mereka terus maju, mereka pasti akan mati. Di depan mereka, ada banyak boneka logam dan orang-orang berkuasa di Tiangong. Mereka berada dalam situasi putus asa. Jangan lepaskan makhluk apapun, bunuh. Boneka logam itu meraung dan mata mereka dingin, dan mereka terus membunuh Luming dan yang lainnya. Saat ini, hampir semua pembasmi bergegas keluar dari gunung logam. Mereka berkumpul bersama dan tinggal di tengah dengan prestasi rendah. Para dewa yang kuat menjaga pinggiran untuk menahan serangan boneka logam. Dengan cara ini, kerugian dapat dikurangi sebanyak mungkin. Namun, di kejauhan, asal-muasal banjir dan kelaparan semakin dekat. Tetapi di puncak gunung logam, tidak hanya boneka logam yang keluar dan membunuh mereka terus-menerus. Apa yang harus kita lakukan? Beberapa orang meraung dan mengarahkan pandangan mereka ke atas sekelompok dewa terkuat seperti singa. Namun, singa dan yang lainnya sangat jelek sehingga mereka tidak bisa menahannya. 4703. Bunuh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, raungan orang kuat di Tiangong terdengar dari puncak gunung logam, dan sejumlah besar ahli dari Tiangong juga keluar dari lorong tersebut. Keabadian, dan keabadian semuanya ada di sana. Begitu orang-orang dari Istana Surgawi bergegas keluar, mereka juga melihat benih liar tertinggal di tempat asalnya yang terpencil, dan semuanya pucat dan ketakutan. Kami dikepung oleh begitu banyak benih banjir dan kelaparan dari wilayah asal. Apa sekarang? Beberapa Raja Surgawi berbicara, beberapa bingung. Ambil daging Raja Manusia dulu, lalu coba menerobos pengepungan. Ya, keabadian masih tenang dan memberi perintah. Mereka terus berdampak, akan menjadi lalat boneka logam, bergegas ke Luming mereka. Ini sudah berakhir. Banyak dari mereka pucat. Situasi seperti itu benar-benar tanpa harapan. Dapatkah kita pergi? Bertarung, kita benar-benar tidak bisa membiarkan orang-orang di Istana Surgawi mendapatkan daging Raja Manusia dengan mudah. Kita bertarung dengan mereka.
Selama kita bisa melawan mereka untuk jangka waktu tertentu, mereka akan mati setelah banjir dan kekeringan yang tertinggal. Singa itu mengaum dan matanya merah. Mengejanya. Yang lain berteriak. Mereka tidak bisa pergi, mereka tidak bisa mendapatkan daging Raja Manusia, dan mereka tidak bisa membiarkan orang Tiangong mendapatkannya. Sekalipun mereka akan mati dalam perang, sekalipun orang-orang di Istana Surga tidak lebih baik, mereka akan mati dalam perang. Pada saat itu, pola alam semesta akan kembali seimbang. Mereka tidak punya cara. Apa yang harus dilakukan? Dalam benak Luming, dia juga dengan cepat mengubah berbagai ide, mencoba mencari cara untuk menyingkirkannya. Tetapi dia menemukan bahwa tidak ada cara. Kesenjangan antara kekuatan asosiasi utama terlalu besar, dan metode apapun sia-sia. Di segala arah, terjadi banjir dan kelaparan yang tersisa dari wilayah asalnya. Bahkan jika mereka menerobos pengepungan Istana Surgawi dan boneka logam itu dengan biaya berapapun, mereka tidak akan dapat melarikan diri dari serangan spesies warisan banjir dan kelaparan yang asli. Ya. Saat ini, Luming tiba-tiba terkejut. Sebelumnya, kotak perunggu tempat tubuh Raja Manusia berada terbang ke alisnya dan selalu tergantung di lautan pengetahuannya. Saat ini, kotak perunggu itu bersinar dan keluar dari lautan pengetahuannya. Raja Manusia akan terbang. Apakah dia akan terbang menuju keabadian Tuhan? Luming tidak mau memikirkannya. Faktanya, dia sendiri tidak mengerti mengapa daging Raja Manusia akan terbang ke arahnya ketika dia memenangkan kemenangan. Ada dua dugaan di benaknya. Salah satunya, mungkin dia seorang teran. Yang lainnya adalah Raja Manusia membuat kesalahan pada tubuhnya. Dia seharusnya terbang ke yang abadi, tapi dia terbang ke arahnya. Sekarang, tubuh Raja Manusia telah salah, terbang menuju keabadian Tuhan. Meskipun Luming tidak mau, dia tidak melakukan apa-apa. Namun, ternyata Luming banyak berpikir. Kotak perunggu, bukannya terbang ke keabadian Yah, membumbung tinggi ke langit, menjadi sebesar puncak gunung, dan kemudian menabrak puncak logam. Ledakan. Kotak perunggu menabrak puncak gunung logam dan meledak menjadi raungan. Kemudian, di tempat kotak perunggu bertabrakan dengan puncak gunung, kolom cahaya meledak. Kolom cahaya langsung menembus langit, mengalir ke kedalaman langit. Di mana ia lewat, kehampaan itu runtuh dan robek dengan keras. Mereka dapat melihat bahwa bagian langit yang tinggi juga telah terkoyak, dan ada lorong melingkar yang bahkan dapat dilihat di luar. Mata Luming dan yang lainnya cerah. Naik, keluar, ke atas. Luming dan yang lainnya mengaum dan bergegas menuju angin atas. Ribuan orang berkumpul untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan terus menerbangkan boneka logam yang mengejar. Kotak perunggu, setelah mengenai puncak gunung logam, berubah menjadi cahaya dan terbang kembali ke Luming. Secepat yang bisa aku bayangkan, itu terbang ke alis Luming dan muncul di lautan pengetahuannya. Ces, jangan biarkan mereka kabur. Orang-orang Tiangong juga meraung dan mengejar Luming. Kaisar yang paling kuat bahkan meluangkan waktu untuk menyerang Tianjun. Namun, tidak banyak orang yang keluar dari Tiangong dari sini. Banyak penguasa Istana Surga telah bergegas keluar dari gunung logam melalui beberapa saluran lainnya. Saat ini, masih ada jarak di antara mereka. Oleh karena itu, ada lebih banyak master di pihak Tianjun. Mereka bergandengan tangan untuk memblokir serangan Tiangong. Saat dia melawan, dia bergegas ke udara. Semua orang di tempat kejadian adalah keberadaan alam Tuhan. Seberapa cepatnya, akan segera mendekati celah di langit. Ayo pergi dari atas juga. Di arah lain dari gunung logam, orang-orang Yaxian tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu dan bergegas ke ketinggian. Selain itu, Master Tiangong lainnya juga bergegas ke langit. Selain dunia halo, lingkungan asli pembasmi dan Istana Surgawi telah saling berhadapan sepanjang waktu. Semua perhatian ada di dunia halo, siap mengambil alih kapan saja. Tiba-tiba, dunia halo bergetar, dan seberkas cahaya keluar darinya, merobek kegelapan, merobek ruang, dan membuat saluran. Kamu dapat mendengar suara pembunuhan di dalam dengan jelas, semakin dekat. Mereka keluar dari celah ini. Puan negara asli Tiangong dan Tianjun, tiba-tiba gugup, mata menatap celah. Mereka menebak-nebak, pihak mana yang pada akhirnya mendapatkan tubuh daging Raja Manusia. Atau apakah tubuh Raja Manusia masih berserakan, dan satu sisi mendapat sedikit. Setelah beberapa saat, sua-sua. Sekelompok besar sosok bergegas keluar dari celah. Itu mereka, para perusak. Para ahli di Tiangong itu tertegun dan kemudian meledak untuk membunuh. Membunuh. Beberapa asal-usul Istana Surga langsung melancarkan serangan mengerikan untuk membunuh Luming dan lainnya. Namun, tentara asal Mietian telah lama berperang dengan semangat 12 poin.
Begitu asal Tiamong bergerak, mereka juga langsung mengambil tindakan untuk menghadang serangan Tianyuan. Luming, singa, cepat datang ke sini. Suara Fei Huang berdering. Luming dan yang lainnya terbang menuju Fei Huang dan pihak mereka. Asal-usul istana surga tidak dikejar karena mereka tidak tahu bahwa Luming adalah raja manusia. Segera, ribuan orang dari pasukan pemusnahan terbang keluar dari celah itu. Ada sekitar 4.000 yang tersisa. Ada begitu banyak sumber di pihak tentara Mietian yang membuat hati aku bergetar dan mata aku terlihat sedih. Dewa yang masuk sekitar 5.000, tetapi ketika dia keluar, hanya tersisa sekitar 4.000, tersisa sekitar 1.000, dan mereka tetap berada di dunia halo selamanya. Ini adalah kerugian besar dan tak tertandingi. Berharap untuk mendapatkan sesuatu. Dalam pikiran aku memikirkan begitu banyak dari mereka. Setelah semua orang yang membunuh tentara surga terbang keluar, orang-orang dari istana surga juga terbang keluar dari celah tersebut. Terbang di depan, mereka adalah 4 kaisar terkuat, serta kamu yang abadi, kamu Qiuxian dan lainnya. Tubuh Raja Manusia, semuanya jatuh pada Luming. Kalian semua, bunuh Luming dan ambil daging raja. Begitu kamu yang abadi terbang keluar, dia berteriak. 4704. Apa? Mendengar raungan kamu yang abadi, apakah itu istana surgawi, atau pembasmi surga, atau sumber kuat orang Yaxian, mereka semua terpana. Sebab, ini benar-benar tidak terduga. Semua tubuh daging raja manusia sebenarnya ada pada satu orang, dan orang ini sebenarnya adalah Luming. Ayo pergi. Hampir seketika, asal-usul istana surgawi tercermin, dipenuhi dengan peluang pembunuhan yang luar biasa, ledakan kekuatan yang mengerikan, dan energi kekerasan, mengaduk kehampaan alam semesta dan membunuh Luming. Namun, akar penyebab pihak Tianjun tidak lambat. Mereka tahu bahwa Luming mendapatkan semua orang di belakangnya. Reaksi pertama mereka adalah melindungi Luming, dan melindungi Luming saat dia meninggal. Menjaga Luming berarti menjaga daging raja manusia, menjaga harapan memusnahkan istana surgawi di masa depan. Oleh karena itu, ketika sumber asli Tiamong bergerak, mereka yang kuat di lingkungan asli di pihak pasukan pembasmi juga segera. Tusinan serangan, bersiul, bertabrakan dengan serangan asli Tiamong, dan meletus menjadi raungan. Apakah itu tentara atau istana, ada puluhan asal di setiap sisi. Dengan begitu banyak sumber yang bertarung bersama, pemandangannya sangat menakutkan. Kekosongan robek dan berubah menjadi kekacauan dan kehampaan. Energi mengerikan itu terus bergerak dan akhirnya saling mengimbangi. Pada akhirnya, serangan terhadap keadaan asli istana surgawi diblokir. Tapi Luming dan mereka, dengan sangat cepat, berhasil berlari ke belakang Fei Huang dan yang lainnya. Kamu menghancurkan pasukan surga, kamu tidak berhak atas tubuh daging raja manusia. Jika kamu menyentuh daging raja manusia, tidak peduli siapa dia akan mati dan membunuhnya. Asal-usul istana surgawi meraung dan membunuhnya dengan gila-gilaan. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Aku akan membunuhnya. Yang ketiga adalah pedang ajaib. Hentikan mereka. Pedang Tang Mengaum. Selain itu, banyak sumber dari tempat lain juga datang, dan jumlahnya lebih dari 30. Mereka bertemu dengan asal mula istana surgawi dan berperang satu sama lain dan melancarkan perang sengit. Dalam sekejap, perang besar pecah. Dan Luming dan dewa lainnya terus mundur ke kejauhan. Perang dalam keadaan aslinya terlalu mengerikan untuk campur tangan Tuhan. Bahkan jika dekat, itu sangat berbahaya. Kita harus menjaga jarak. Itu sama dengan Tuhan di sana. Pada saat ini, para dewa dari istana surga dan para dewa dari orang-orang Yaxian semuanya terbang keluar dari celah tersebut. Kesenjangan itu mulai menyempit. Cilde, tubuh raja manusia, benar-benar jatuh ke tangan Luming. Seorang lelaki tua berkebangsaan Yaxian, yang berasal dari tempat asalnya, bertanya dengan suara rendah di samping langit. Ya, itu jatuh pada Luming. Langit mengangguk. Itu jatuh di tangan Luming. Haruskah kita melakukannya? Orang tua Yaxian. Tidak, kami hanya menonton. Jika kami mengalahkan Tianjun, maka istana surga akan mengincar kami. Jika kita tidak bertarung, akan lebih baik bagi kita membiarkan mereka bertarung di kedua sisi. Lagi pula, lebih baik raja manusia jatuh ke tangan para pembasmi daripada jatuh ke tangan istana surgawi. Jalan langit. Orang-orang Yaxian tidak ikut campur, tetapi mundur dari jarak jauh dan mengawasi dari jauh. Perang aslinya menjadi semakin sengit. Sua. Tiba-tiba, cahaya ungu meledak, seolah menghancurkan seluruh kehampaan, menuju tempat Luming berada. Ini adalah penguasa istana surgawi. Hati Luming tiba-tiba bergetar. Pria yang bergerak adalah pemimpin istana surga Kain Sutera Murad. Tangan Tuhan surga benar-benar mengerikan.
Apakah itu Luming atau singa, mereka merasa kekosongan di sekitar mereka membeku. Bahkan waktu seakan membeku. Mereka tidak bisa bergerak, bahkan napas mereka berhenti. Tidak bisa menolak, celahnya terlalu besar. Saat itu, sesosok muncul di depan Luming. Itu Fei Huang. Lihat gelombang Fei Huang, lusinan manik-manik hitam terbang keluar, lalu bang-bang-bang pecah berkeping-keping. Setelah setiap manik hitam pecah berkeping-keping, ada puluhan sosok yang terbang keluar, semuanya adalah sosok Fei Huang. Lusinan manik-manik hitam, setidaknya lebih dari 500 sosok burung phoenix terbang, ini semua inkarnasi jiwa. Dengan begitu banyak inkarnasi jiwa, mengambil satu telapak tangan pada saat yang sama, ratusan cetakan telapak tangan iblis menyatu menjadi satu untuk membentuk cetakan telapak tangan yang besar dan tak tertandingi, yang membombardir pemimpin istana surga kain sutra murad. Ledakan. Telapak tangan yang dibuat oleh Fei Huang bertabrakan dengan serangan pemimpin istana surga kain sutra murad. Cahaya yang indah menenggelamkan kehampaan di sekitarnya, dan ruang itu robek dan berubah menjadi kekacauan. Namun, kebuntuan hanya berlangsung beberapa saat, dan cetakan telapak tangan yang dibuat oleh Fei Huang bergetar hebat. Akhirnya, itu meledak berkeping-keping dan energi yang hilang. Kekuatan menakutkan terus mengalir menuju Fei Huang. Wajahnya sedikit berubah. Ratusan sosok berkumpul dan menjadi sosok. Dia mengulurkan tangan batu giok dan menekannya untuk bertabrakan dengan pemimpin istana surga kain sutra murad lagi. Akibatnya, tubuh Fei Huang mundur maju mundur. Tubuh aslinya yang kokoh terus berkedip dan cahayanya redup. Fei Huang, jika tubuh aslimu ada di sini, aku takut padamu. Sayangnya, tubuh aslimu tidak sama sekali. Hanya ada beberapa ratus iblis yang menjelma. Bagaimana kamu bisa menghentikanku? Tuan istana surga kain sutra murad mencibir. Kekuatan asal mengalir, dan seluruh tubuh ditutupi dengan sinar ungu. Segel langit ungu emas. Krabit tegar meminum cahaya, tangan terus menekan, di langit. Segel ungu dan emas terbentuk, menuju penindasan Fei Huang dan pergi, kekosongan nihilisme kekacauan, teror prestise hingga tingkat yang tak terbayangkan. Kuat, terlalu kuat. Kekuatan semacam ini lebih kuat daripada yang ditemui Master Luming lainnya, dan jauh lebih kuat daripada Tang Jian. Luming merasa bahwa hanya sedikit energi yang dibutuhkan untuk menghajarnya hingga menjadi abu tanpa kecelakaan apapun. Pedang ajaib tak terbatas. Fei Huang minum dengan nafas yang kuat. Pedang sihir hitam muncul dan menembus langit. Itu bertabrakan dengan segel emas ungu. Ledakan. Kemudian, pedang sihir Fei Huang yang tak terbatas bergetar hebat, dan kekuatan ungu menyapu ke bawah, yang membuat Fei Huang terus mundur, pucat, dan cahayanya menjadi lebih redup. Seperti yang dikatakan Dewa Murad Kain Sutra, tubuh asli Fei Huang tidak ada di sini, tetapi ratusan inkarnasi iblis. Itu sama sekali bukan saingan dari Dewa Crab Myrtle. Crab Myrtle God telah berdiri di puncak keadaan aslinya. Dalam keadaan aslinya, hanya sedikit orang yang dapat membandingkannya. Fei Huang, bunuh iblismu hari ini. Aku akan membunuhmu lagi di masa depan. Crab Myrtle God mengaum, cahaya segel langit ungu lebih terang, cahaya ungu menyilaukan, menutupi separuh langit. Jika di alam semesta yang luas, cahaya ungu dapat menutupi seluruh sungai bintang. Fei Huang mencoba yang terbaik untuk bertarung, tapi dia masih bukan lawannya. Dia mundur saat bertarung. Terutama, dia harus melindungi pendaratan Ming dan orang lain. Dia bukan lawan dari Dewa Crab Myrtle. 4705. Bagaimana aku bisa membantu menguasai Fei Huang? Hati Luming berubah. Jika ini terus berlanjut, Fei Huang akan segera dikalahkan. Dia ingin melakukan sesuatu. Namun, dengan prestasinya, dia tidak bisa terlibat. Kesenjangan itu terlalu besar. Jika dia tersapu oleh gumpalan energi, hanya ada satu cara untuk mati. Ngomong-ngomong, tubuh Raja Manusia. Tiba-tiba, Luming memikirkan tubuh Raja Manusia, dan matanya menjadi cerah. Pada awalnya, hanya ada satu orang, lengan kanan Wang, yang dapat memberikan kekuatan tempur penuh pada keadaan asli yang biasa. Sekarang, anggota tubuh, kepala, dan belalai Raja Manusia semuanya berkumpul bersama. Dapatkah kita mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat? Namun, kotak perunggu itu dikatakan telah mengumpulkan tubuh Raja Manusia, yang dapat melintasi zaman dan membuat alam semesta tak terkalahkan. Pikiran dan jiwanya segera memasuki lautan pengetahuan. Di lautan pengetahuan, dia membuka kotak perunggu besar, dan Raja Manusia berbaring diam di dalam kotak. Berkomunikasi, menginspirasi. Luming segera mulai bertindak, berharap untuk berkomunikasi dengan tubuh Raja Manusia, untuk merangsang kekuatan tubuh Raja. Tetapi tidak ada yang terjadi. Tubuh Raja Manusia masih terbaring di dalam kotak perunggu, tidak bergerak. Melanjutkan. Masih belum ada kabar. Luming mencoba beberapa kali berturut-turut, dan hasilnya sama. Kamu tidak harus mencoba, tidak ada gunanya. Dengan kultivasimu, tidak mungkin untuk merangsang kekuatan tubuh Raja.
Pada saat ini, kotak perunggu itu bersinar dan sebuah kalimat muncul di atasnya. Tidak bisa menginspirasi kekuatan tubuh Raja Manusia. Aku bisa merangsang semua lengan Wang sebelumnya. Lu Ming bertanya. Kamu juga mengatakan bahwa itu hanya lengan Raja Manusia. Hanya ketika kekuatannya tersebar dan lemah kamu dapat mengilhami sedikit kekuatan. Tapi sekarang tubuh Raja Manusia hampir bugar, dan kekuatannya kokoh dan kuat. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa merangsangnya sama sekali. Perbedaannya terlalu jauh. Kotak perunggu berlanjut. Nes, aku tidak mengatakannya sebelumnya. Jika aku mendapatkan lebih banyak tubuh Renwang, itu akan menjadi lebih tidak berguna. Lalu kamu mengatakan sebelumnya bahwa jika kamu mendapatkan tubuh Raja Manusia yang lengkap, kamu akan dapat melintasi zaman dan meratakan surga. Istana. Bahkan jika kamu tidak dapat merangsang kekuatannya, bagaimana aku bisa meratakannya? Lu Ming sangat tidak senang. Itu karena kamu kehilangan inti. Jantung daging raja adalah inti sebenarnya dari tubuh raja, dan juga sumber kekuatan. Begitu kamu mendapatkan hati raja, kamu dapat mengintegrasikan tubuh Raja Manusia menjadi satu, dan kamu tidak perlu merangsangnya sama sekali. Selama kamu mengendalikan tubuh Raja Manusia, kamu dapat dengan mudah merangsang semua kekuatan tubuh Raja. Sangat mudah untuk turun ke Istana Surga. Kotak perunggu berkata lagi. Jadi begitu. Lu Ming bergerak dalam hatinya, lalu matanya berbinar, menatap kotak perunggu dan berkata, siapa kamu? Ada 6 kotak perunggu di depan dan di belakang mereka. Setiap kotak perunggu harus memiliki kebijaksanaan. Kotak mana kamu? Perpaduan 6 kotak, integrasi kecerdasan dan alam. Jika sebuah kata muncul di kotak perunggu, tidak akan ada lagi kata. Saat ini, Fei Wang menjadi genting. Fei Wang, kamu tidak bisa menghentikanku. Bunuh aku. Crab Myrtle God berteriak. Kalau begitu aku akan menghentikanmu. Pada saat ini, suara dingin datang. Dengarkan suaranya, itu adalah suara wanita. Sebelum suara itu jatuh, kehampaan itu terbelah secara spontan. Lampu pedang menyala dan menebas Dewa Murad Kain Sutera. Kecepatan dan kekuatannya luar biasa, mencapai tempat yang menakjubkan. Murid Kain Sutera tiba-tiba menyusut. Dia tidak berani memiliki kecerobohan. Dia mundur tiba-tiba. Kemudian dia mengambil telapak tangan, dan cetakan telapak tangan emas ungu muncul dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Segel langit ungu dan emasnya dapat diubah menjadi segel besar atau segel telapak tangan, yang dapat diubah sesuai dengan hati kamu. Dengan ledakan, cahaya pedang diblokir, tetapi cetakan telapak tangan emas ungu juga pecah, dan tubuh Dewa Kain Sutera murtad mundur. Di kekosongan terbuka, sesosok melangkah keluar. Ini adalah seorang wanita, mengenakan jubah pendekar pedang putih, sosok anggun, sosok sempurna. Dia membawa pedang panjang di belakangnya, dan rambutnya yang panjang disisir menjadi ekor kuda. Apakah hari pertama pedang kakak perempuan bela diri? Melihat wanita ini, Tang Jun berteriak dengan penuh semangat. Ternyata itu adalah murid pertama dari leluhur pedang, pedang hari pertama. Hati Lu Ming juga tergerak, sangat terkejut, tidak menyangka pedang hari pertama, sebenarnya adalah seorang wanita. Itu hanya penampilan Tianjian pertama. Ini terlihat aneh. Rambut panjangnya berwarna kuning kemasan, dan teksturnya terlihat sangat mirip dengan orang Tianren. Kamu pengkhianat. Crab Myrtle God untuk melihat wanita ini, minuman keras. Aku bukan lagi anggota keluarga Tianren. Cepat atau lambat, aku akan memotong setengah dari darah keluarga Tianren. Pada hari pertama, pedang itu membuka mulutnya dengan dingin, dan melangkah keluar pada saat yang sama, dan berjalan menuju Dewa Murad Kain Sutera. Setiap langkah adalah jarak ratusan juta mil. Pada saat yang sama, nafas di tubuhnya menjadi semakin kuat, mencapai ekstrim. Pedang di belakangnya bergetar dan berdengung. Sepertinya dia akan terbang kapan saja dan meledakkan pukulan yang mengejutkan. Bibi Fei Huang, ini, aku akan memberikannya padaku. Pada hari pertama Kendo, suara itu baru saja jatuh, Kong, pedang panjang di belakang sarungnya, menjadi cahaya pedang yang mengejutkan, sepanjang ratusan juta mil, dipotong menjadi kain sutera Dewa Murad. Segel langit ungu emas. Crab Myrtle God meraung, alisnya bersinar, dan segel asli terbang keluar. Ini adalah senjata sihir tingkat sumber, dan itu adalah senjata sihir tingkat sumber teratas. Sua. Segel emas ungu terbang ke langit dan berputar dengan cepat. Itu memancarkan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh pedang hari pertama. Namun, cahaya pedang pada hari pertama begitu tajam sehingga cahaya ungu pedang terus pecah. Kapan? Akhirnya, cahaya pedang terpotong pada segel ungu dan emas, dan raungan yang memekakkan telinga pecah. Momentum mengerikan menyapu segala arah, dan sebagian kekuatan jatuh di daratan medan perang Qianqiu. Daratan medan perang Qianqiu terus-menerus meledak dan lubang-lubang besar muncul. Banyak serangga beracun yang kuat di atas telah dibunuh secara langsung. Kemudian, keduanya melayang kembali.
Kamu pengkhianat, kekuatanmu telah mencapai tingkat seperti itu. Jika kamu tahu itu, kamu seharusnya diberantas dan dibunuh sepenuhnya. Crab Myrtle God mulut dingin, mata sangat dingin, dan dengan kejutan yang kuat. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pedang hari pertama begitu kuat sehingga tidak lebih lemah darinya. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kamu tidak punya kesempatan. Cepat atau lambat, aku akan mundur dari orang-orang Tianren. Pada hari pertama, pedang meraung, cahaya pedang meledak, dan di seluruh langit ada roh pedang, membunuh Dewa Kain Sutera. Crab Myrtle God tak kenal takut, dan hari pertama pertarungan pedang bersama. Untuk sementara waktu, keduanya bertarung gila-gilaan, sulit menang atau kalah. Pedang surgawi pertama, apakah itu benar-benar keluarga surga dan manusia? Di tengah kerumunan, Luming bertanya pada Tang Jun. Ya. Tang Jun mengangguk, lalu berkata, bukan itu saja. Kakak perempuan bela diri pertama adalah darah campuran. Ibunya adalah lelaki surga, dan ayahnya adalah manusia. Namun, orang-orang Tianren sangat mementingkan darah, dan mereka sama sekali tidak mengizinkan Tianren untuk menikah dengan ras lain, percaya bahwa itu adalah pelanggaran terhadap darah bangsawan orang-orang Tianren. Oleh karena itu, setelah kejadian itu, ibu dari kakak perempuan pertama, ayahnya, dan orang lain semuanya dibunuh oleh klan Tianren. 4706. Jadi begitu. Lu Ming mengerti. Tidak heran jika pedang langit pertama terlihat sangat mirip dengan orang-orang Tianren. Ternyata ada setengah darah Tianren di tubuhnya. Di saat yang sama, pengalaman pedang hari pertama juga membuat orang menghela nafas. Kemudian, ayah aku menyelamatkan kakak perempuan bela diri pertama dan membawanya sebagai murid. Kakak perempuan bela diri pertama menunjukkan bakatnya yang langka di dunia. Ditambah dengan latihan dan kerja kerasnya, kekuatannya selalu menjadi yang tertinggi di antara keturunan ayah aku. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya selama bertahun-tahun. Kekuatannya sebanding dengan penguasa surga. Tang Jun melanjutkan. Luming tidak berbicara, dan dia lebih banyak berpikir. Kekuatan pedang surga pertama sebanding dengan penguasa surga, sedangkan kekuatan Tang Feng, nenek moyang pedang tabu, harus berada di atas pedang surga pertama, tetapi tetap tidak dapat menghancurkan istana surgawi. Bukankah pemimpin istana surga bukanlah kekuatan tempur terkuat di antara Tianren? Hari pertama pedang dan Crab Myrtle God War sangat sengit, sekejap mata untuk memperebutkan lebih dari 100 jurus, tidak membedakan menang atau kalah. Ledakan. Tiba-tiba, kehampaan yang jauh pecah menjadi raungan, dan kehampaan itu berubah menjadi kekacauan, menyebabkan fluktuasi yang tidak kalah dari Dewa Pedang dan Kain Sutera Myrtle hari pertama. Kemudian, ada beberapa raungan lagi, dan kehampaan itu robek menjadi retakan besar. Melalui celah tersebut, terlihat dua sosok dalam konfrontasi sengit tersebut. Satu sosok adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Sosok lainnya adalah orang besar dari keluarga Tianren, yang sangat bermartabat dan penuh dengan kekuatan penghancur untuk menghancurkan alam semesta. Itu adalah penguasa istana surgawi Hongmeng. Sebelum memasuki dunia aura, keempat istana surgawi berada di Qi. Fei Huang memperkenalkan Luming secara diam-diam, jadi Luming saling mengenali. Luming dikejutkan oleh kemampuan lelaki tua itu untuk melawan Dewa Hongmeng. Yang lebih tua dulunya adalah Raja Dharma dari Istana Dewa Kuno yang agung, yang dikenal sebagai Raja Dharma Langit dan Bumi. Tang Jun menjelaskan. Ini dari kuil kuno yang agung. Luming bahkan lebih terkejut. Pada awalnya, kuil kuno yang agung itu layak untuk bertepuk tangan dengan Istana Surgawi. Itu hanya Raja Dharma yang bisa bertarung dengan penguasa Istana Surga. Berapa banyak Raja Dharma yang ada? Raja Dharma Surga dan Bumi, ketika kuil besar kuno dihancurkan, kamu beruntung tidak mati. Jika kamu tidak bersembunyi untuk menjadi kura-kura, kamu akan berani berperang melawan orang-orang surga lagi dan lagi. Hari ini, kamu akan benar-benar hancur. Dewa Hongmeng meraung, tinjunya dengan satu set lengkap, untuk prajurit sihir tingkat atas, tinju ganda meledak, memainkan kekuatan tinju tanpa batas. Tetapi Raja Dharma Surga dan Bumi tidak takut sama sekali. Dia tertawa dan berkata, kamu masih jauh. Dewa terakhirmu tidak bisa membunuhku. Raja Dharma Langit dan Bumi juga meluncurkan serangan yang kuat dan memblokir Dewa Hongmeng. Jelas, kedua orang itu berada pada level yang sama, sehingga sulit membedakan pemenang dari pecundang. Wah! Tiba-tiba, Luming dan kepala mereka, kehampaan meledak, tangan besar, ke arah Luming, mereka meraih. Tangan besar itu menutupi langit dan matahari, menutupi ratusan juta mil, dan menutupi Luming dan lainnya, untuk merebutnya. Fei Huang tidak melakukannya kali ini. Karena di sisi Fei Huang, sesosok muncul dengan tenang. Ini adalah pria parubaya dengan tubuh besar dan satu set baju besi hitam. Anehnya, dia duduk di atas bola. Ini adalah bintang ibu dari klan naga, dan itu adalah Aoqian yang lebih tua. Luming tergerak.
Sekilas, dia mengenali bahwa pria besar berbaju hitam itu adalah ahli pertama dari klan naga. Bola tempat dia duduk jelas merupakan bintang ibu dari keluarga naga. Bintang ibu raksasa dan tak tertandingi dari keluarga naga sebenarnya direduksi menjadi seukuran tangki air. Sungguh misterius duduk di bagian bawah oleh pelat dan Kalao. Mengaum. Aokian meraung, tubuhnya bersinar, dan energi agungnya berubah menjadi naga hitam besar dan keluar. Cakar naga mencengkeram terus-menerus dan merobek tangan raksasa di langit. Di langit, sesosok muncul. Sosok ini, mengenakan jubah putih, jubah berkibar, berdiri di langit, dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Dia adalah penguasa istana surgawi Senji. Aokian, apakah kultivasimu pulih? Penguasa istana surgawi Senji melihat Aokian, dan matanya terkejut. Bahkan jika itu belum pulih sepenuhnya, itu sudah lebih dari cukup untuk menanganimu. Ao tersenyum tipis. Aokian, kamu tidak perlu membuat misteri di sini. Kamu sangat terluka hingga hampir mati. Bagaimana kamu bisa pulih sepenuhnya? Aku tidak percaya. Coba aku lihat. Kamu sudah pulih sedikit. Penguasa istana surgawi Senji Lengham, dia langsung memulai. Begitu dia menggenggam telapak tangannya yang kosong, sebuah piring batu besar muncul. Piring batu itu terlihat sangat tua. Itu penuh dengan jejak tahun. Namun, dengan kendali Tuhan, lempengan batu tampaknya dihidupkan kembali, memancarkan cahaya tanpa akhir, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan terjalin bersama untuk membentuk sosok besar surga dan manusia. Sosok surga dan manusia ini semuanya dipadatkan oleh rune, tetapi napas mereka sangat menakutkan. Pelat batu pahlawan. Dikatakan bahwa roh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam sejarah orang-orang Tianren menghuninya. Aku ingin melihat seberapa kuat mereka. Aokian mencibir dan meraung. Bentuk tubuhnya meninggalkan bintang ibu keluarga naga dan naik ke langit. Dalam proses bergegas keluar, pistol panjang muncul di telapak tangannya. Pistol bergetar dan meledak. Suara nyanyian naga yang memekakkan telinga terdengar di langit dan bumi. Seolah tiba-tiba, ada puluhan ribu naga dalam raungan panjang, kekuatannya mengejutkan langit. Di tombak Aokian, puluhan ribu naga terbang keluar, bertarung dengan sosok surga dan manusia itu. Ledakan, ledakan. Sepotong langit dan bumi ini benar-benar mendidih, dan puluhan ribu tabrakan terjadi terus-menerus. Pada saat berikutnya, Aokian dan Noumenon Dewa Senji bertarung bersama. Setelah bergerak, keduanya mundur, tetapi mereka terbagi rata. Kekuatan bertarungmu. Tuhan memandang Aokian dengan kaget. Dalam Perang Dunia Pertama, cedera Aokian jelas tidak serius. Ketika bintang ibu naga baru saja dihidupkan kembali, kekuatan tempur Aokian jauh lebih sedikit daripada sekarang. Bagaimana kekuatan tempur Aokian bisa pulih ke level yang begitu kuat? Mungkinkah pasukan pemusnah surga mendapat harta karun yang besar di reruntuhan alam semesta, sehingga luka Aokian bisa dipercepat untuk pulih? Itulah satu-satunya kemungkinan. Aku berkata, bahkan jika kekuatan tempurku tidak pulih sepenuhnya, itu sudah lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Jika aku dalam kondisi prima, kamu akan terbunuh dengan satu gerakan. Aokian berteriak dan membunuh Dewa Senji dengan pistol naga di tangannya, dan melancarkan pertempuran sengit dengan Dewa Senji. Tapi saat ini, Luming dan mereka tidak jauh, sosok lain muncul. Dewa Mimpi. Murid Luming berkontraksi. Keempat dewa besar ada di sini. Namun, Dewa Mimpi tidak menyerang Luming, tetapi melihat kehampaan di kejauhan. Siapa itu? Aku sudah dikunci sejak awal. Keluarlah. Kenapa menyembunyikan kepala dan ekormu? Suara dingin, penguasa alam mimpi. Hei, anak kecil, dalam hal nilai, aku seniormu, jadi aku tidak bisa lebih baik. Suara dingin dan terpencil terdengar, seolah-olah dari 9 api penyucian kamu meniup angin dingin, biarkan seseorang mendengar tidak bisa tidak menggigil. 4707. Setelah suara dingin dan hening terdengar, lalu kehampaan naik menjadi gelombang, sesosok diam-diam muncul. Ini orang tua, dia terlihat sangat tua dan kurus. Dia mengenakan jubah hitam besar. Seluruh tubuhnya dipenuhi udara hitam. Dia terlihat sangat murung. Pemimpin Sekte Tianyin, ini kamu. Kamu tidak mati. Setelah melihat pemimpin Tianyin, dia terkejut dan suaranya dinaikkan. Aku beruntung masih hidup. Setelah bertahun-tahun, aku kembali ke puncak kultivasi aku. Aku akan menyelesaikan akun ini dengan kamu. Penguasa Tianyin membuka mulutnya dan tiba-tiba berubah menjadi asap hitam. Segera, area itu benar-benar tertutup kabut hitam, dan kabut hitam menjadi semakin besar dan menyebar ke arah Dewa Mimpi. Saat aku bisa menghancurkanmu Sekte Tianyin, aku juga bisa menghancurkanmu hari ini. Dream God Cold dia memiliki energi tak terlihat yang menyebar keluar dari tubuhnya, bertabrakan dengan kabut hitam, mengirimkan sosok yang bergizi.
Kedua pria itu saling bertarung di udara, tampaknya biasa saja, tetapi sangat berbahaya. Sekte Tianyin, agama besar di masa lalu. Lu Ming berbisik. Dia pernah melihat pengantar dari klasik. Dahulu kala, sekte yang kuat muncul di alam semesta, yang disebut Sekte Tianyin. Di puncak Sekte Tianyin, itu sangat kuat. Itu menempati satu sisi alam semesta dan menjadi tuan. Kekuatannya tidak lebih lemah dari 10 balapan teratas saat itu. Namun, akhirnya dihancurkan. Konon Sekte Tianyin dihancurkan oleh Tiangong, dan pemimpin Sekte Tianyin juga tewas di tangan seorang Master Tiangong. Tetapi aku tidak menyangka bahwa pemimpin Tianyin masih hidup dan bergabung dengan pasukan pemusnahan surga. Di saat yang sama, Lu Ming juga kagum. Kekuatan tentara Mietian benar-benar tak terduga. Itu telah memenangkan semua musuh istana surgawi dalam sejarah. Bahkan jika para pemimpin dari 4 istana surgawi bergandengan tangan, mereka diblokir. Semua orang mendengarkan, semua masuk ke bintang Ibu Naga, dan pergi bersama nanti. Suara Fei Huang terdengar di telinga Lu Ming dan yang lainnya. Pergi. Lu Ming, Tang Jun dan yang lainnya tidak ragu-ragu, dan bergegas ke bintang Ibu Naga. Bintang Ibu Naga hanya terlihat seukuran tangki air. Ketika Lu Ming dan yang lainnya mendekati bintang Ibu Naga, tubuh mereka dengan cepat menyusut dan akhirnya terbang ke bintang Ibu Naga seperti sebutir debu dan menghilang. Segera, sekitar 4.000 dewa tentara Mietian memasuki bintang Ibu Naga. Ini, tentu saja, termasuk semua orang di medan pertempuran abadi. Di medan perang jangka panjang, tentara Mietian tidak memiliki rencana untuk memintanya. Itu bermaksud untuk menarik mereka semua. Setelah semua orang memasuki bintang Ibu Naga, bentuk tubuh Aoqian terbang ke belakang dan terus duduk di bintang Ibu Naga. Jangan pergi. Tuhan membunuhnya. Siapa yang akan pergi, bertarung lagi. Kekuatan Ibu Naga, meledak ke dalam tubuhnya seperti bintang naga. Saat ini, perang menjadi sangat panas. Namun secara keseluruhan, kedua belah pihak terjebak dalam kebuntuan, sehingga sulit untuk membedakan pemenang dari pecundang untuk sementara waktu. Dari segi jumlah wilayah aslinya, tentara Mietian sedikit lebih sedikit. Namun, terlihat jelas bahwa sumber pasukan Mietian lebih kuat. Ini memiliki lebih banyak pertempuran dengan lebih sedikit dan tidak kalah sama sekali. Saat ini, tentara asal Mietian mulai mundur saat bertempur, dan perlahan berkumpul bersama. Mereka ingin mundur, hentikan mereka. Ya, minuman abadi. Asal kuil surga, buru-buru gila untuk membunuh, ingin menghancurkan asal tentara. Namun, kekuatan istana surgawi tidak menguntungkan, dan sulit untuk benar-benar menghentikan mundurnya pasukan surgawi. Segera, puluhan sumber pasukan pemusnah berkumpul dan dengan cepat mundur ke satu arah. Bersenandung. Tiba-tiba, kehampaan di sana berputar dengan tajam, dan kemudian lubang cacing besar muncul. Di sekitar lubang cacing, ada beberapa orang kuat asli dari keluarga tikus roh. Asal-usul keluarga tikus roh ruang dan waktu, belum pernah berpartisipasi dalam perang sebelumnya, tetapi telah bersiap secara diam-diam untuk membuka lubang cacing. Fei Huang, kembalilah dengan bintang ibu dari klan naga. Aoqian membuka mulutnya, dan bintang Ibu Naga terbang ke arah Fei Huang. Fei Huang mengambilnya dari tangannya, dan bintang Ibu Naga terus menyusut menjadi seukuran manik bundar, yang dia pegang di tangannya. Tanpa ragu-ragu, Fei Huang berbalik dan melangkah keluar, dan bentuk tubuhnya masuk ke dalam lubang cacing. Brengsek. Jangan biarkan Lu Ming pergi. Mereka yang berada di istana surga mengaum pada asalnya dan ingin buru-buru menghentikan mereka, tetapi tidak ada gunanya. Sudah terlambat. Mereka hanya bisa menyaksikan sosok Fei Huang dan menghilang di lubang cacing. Kau juga kembali. Lewat sini, berikan pada kami. Aoqian membuka mulutnya ke asal pedang Tang. Tang Jian, pedang sihir ketiga dan lainnya, terus-menerus mundur ke lubang cacing. Aoqian, pedang surgawi pertama, Raja Langit dan Bumi, dan 4 penguasa sekte Tianyin, juga menyempit dan perlahan mendekati lubang cacing. Saat mereka berempat mendekat, sebuah penghalang terbentuk. Sumber Tiangong lainnya diblokir dari penghalang. Tang Jian dan yang lainnya dapat menemukan celah. Pergi. Tang Jian dan lusinan sumber lainnya, tubuh mereka berkedip, juga memasuki lubang cacing, di sepanjang lubang cacing, dengan cepat menuju garnisun pembasmi. Ketika sumber-sumber ini pergi, beberapa roh tikus ruang waktu juga memasuki lubang cacing, dan kemudian lubang cacing itu runtuh dan menghilang dengan cepat. Dalam kehampaan ini, hanya Aoqian, pedang surgawi pertama, Raja Dharma Langit dan Bumi, dan pemimpin sekte Tianyin yang tersisa. Mereka berempat bertanggung jawab atas akibatnya. Tanpa mereka, sulit bagi orang lain untuk pergi. Mereka berempat cukup kuat. Meskipun beberapa dewa dan sumber lain melancarkan serangan gila, mereka semua diblokir oleh mereka satu persatu. Kembali.
Melihat semua orang yang menghancurkan pasukan surga mundur, Aokian minum dengan pelan. Keempat tuan, tubuh mereka berkelap-kelip, kehampaan runtuh, dan mereka lari ke kejauhan. Meskipun Master Tiamong mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, mereka sulit untuk menghentikannya. Aokian, pedang surgawi pertama, Raja Langit dan Bumi dan pemimpin Sekte Tianyin, tidak kalah dengan dewa di setiap pertempuran. Menghadapi mereka, kekuatan sumber lain di Istana Surgawi sangat buruk. Mereka bertekad untuk pergi, dan sulit bagi mereka untuk menghentikannya. Jangan mengejar. Asal-usul Istana Surgawi ingin dikejar, tetapi dihalangi oleh seorang tokoh. Kamulah yang abadi yang membuka mulutnya. Wajah kamu yang abadi suram. Dia melihat ke kejauhan, matanya berbinar, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Anak abadi, maafkan aku. Aku telah dilarikan oleh pihak lain. Crab Myrtle God muncul di samping kamu keabadian dan menundukkan kepalanya. Dia takut leluhur terkuat dalam sejarah Tianren bisa menyalahkannya. Kali ini, aku tidak menyalahkanmu. Aku melakukan kesalahan dan meremehkan Luming. Yah, abadi berbicara, suaranya dingin. Kali ini, dia meremehkan Luming. Dia tidak menyangka Luming akan jatuh ke tangan Luming. Pada saat yang sama, pasukan Mietian telah sepenuhnya siap, jadi ketika Luming mendapatkan tubuh Raja Manusia, dia secara sistematis memblokir asal mula Tiamong. Tuan dari klan tikus roh ruang waktu jelas sedang beraksi dan telah membuka lubang cacing untuk waktu yang lama. Kalau tidak mungkin membuka lubang cacing secepat itu. Dia sangat percaya diri sehingga dia gagal. 4708. Tuan muda yang abadi, haruskah kita memanggil orang-orang sekarang untuk membunuh para pemberontak dan mengalahkan mereka dalam satu gerakan? Hongmeng adalah penguasa surga. Apa kamu yakin? Kamu abadi bertanya dengan dingin. Dewa Hongmeng tidak mengatakan apa-apa. Jika dia yakin, dia akan memusnahkan pasukan surga sejak lama. Apakah kamu masih perlu menunggu saat ini? Para pemberontak kembali ke stasiun dan menduduki keunggulan medan. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak dapat membantu membunuh mereka di masa lalu. Kamu cara abadi. Terus. Tanya Dewa Lagastroemia Indica. Pergi dan lihat apa yang terjadi dengan budaya Mazurit. Kamu jalan yang abadi, berbalik dan menjauhlah. Ketika mata keempat dewa menjadi cerah, mereka mengejar keabadian Tuhan. Tuan lain dari Istana Surgawi mundur satu demi satu, hanya menyisakan beberapa orang untuk menduduki medan perang Qian Qiu yang bobrok dan terus menggali harta karun medan perang Qian Qiu. Itu adalah tempat rahasia di reruntuhan alam semesta. Itu selalu ada di tangan Tuan dari empat Istana Surgawi. Apalagi tempat ini sangat rahasia. Kekosongan di sekitarnya diselimuti oleh banyak susunan, menyembunyikan sebuah benua di dalam kehampaan. Keabadian dan empat dewa datang ke sini, langsung ke intinya. Lihat orang tua itu, lihat para dewa. Seorang lelaki tua dari surga memberi hormat kepada Tuhan dan empat dewa besar. Orang tua surga dan manusia sangat maju dan mendalam, dan dia juga merupakan sumber keberadaan. Bagaimana budidayanya? Yah, tanya langsung. Ini waktu yang tepat bagiku untuk datang. Aku siap bertanya padamu. Orang tua dari keluarga Tianren berkata dan bertepuk tangan. Di lorong aula, ada beberapa sosok tinggi dan kekar. Sosok-sosok ini semuanya adalah iblis. Selain itu, mereka semua adalah iblis dari alam dewa. Iblis-iblis ini, dengan ekspresi tumpul, berdiri di belakang lelaki tua Tianren tanpa ekspresi. Apakah kamu berhasil? Mata Tuhan yang abadi dan keempat dewa adalah satu cahaya. Setelah berkali-kali bermetamorfosis dan berevolusi, iblis awalnya berhasil. Tuan jahat ini terkikis oleh iblis dan berjuang selama 100 tahun. Akhirnya, mereka dikendalikan oleh iblis dan sepenuhnya mematuhi perintah kami. Namun, itu hanya kesuksesan awal. Mazurit belum mencapai bentuknya yang sempurna. Orang tua surga dan manusia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai bentuk yang sempurna? Kamu abadi bertanya. Jika waktunya singkat, itu 1.000.000 tahun. Jika itu adalah tahun bintang terpanjang, itu pasti akan berhasil. Orang tua Tianren memiliki wajah percaya diri. Kita tidak bisa menunggu selama itu. Kita harus segera mengambil tindakan, dan menempatkan iblis ke dalam alam semesta gelap untuk menghadapi iblis. Ya abadi. Pendek adalah 1.000.000 tahun, panjang adalah tahun bintang. Jika dalam waktu normal kali ini tidak lama, dia sepenuhnya mampu menunggu. Tapi tidak sekarang. Anggota tubuh, kepala, dan belalai Raja Manusia jatuh ke tangan para pembasmi. Selama pembasmi mendapatkan hati Raja Manusia, maka istana surgawi mereka akan selesai. Selama lebih dari 1.000.000 tahun, siapa yang tahu apakah tentara akan menemukan hati Raja Manusia? Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menunggu. Lao Zu, jika kamu bertindak sekarang, aku khawatir akan ada beberapa perubahan.
Orang tua surga dan manusia. Serangga leluhur iblis, bisakah kamu mempengaruhi asal-usul iblis? Kamu abadi bertanya. Itu pasti. Seiring waktu, meskipun itu asal iblis, itu akan dikendalikan oleh serangga leluhur iblis. Namun, serangga leluhur iblis dibuat dari mayat leluhur iblis mereka, dan asal iblis tidak tahan. Orang tua surga dan manusia. Tidak apa-apa. Bahkan jika kita tidak dapat sepenuhnya mengendalikan asal-usul iblis, itu tidak masalah. Selama kita dapat mempengaruhi mereka untuk jangka waktu tertentu, kita dapat memobilisasi semua kekuatan kita, cukup untuk memusnahkan pemberontak. Mari kita mulai. Tidak ada keraguan bahwa perintah keabadian Tuhan bukanlah untuk memotong emas dan besi. Ya. Orang tua surga dan manusia, dan 4 penguasa surga, menerima perintah secara serempak. Di sisi lain, Luming dan yang lainnya langsung kembali ke pangkalan pembasmi melalui lubang cacing. Kembali ke stasiun Tianjun, Fei Huang melepaskan semua orang di bintang Ibu Naga. Tidak lama kemudian, pedang Tang, pedang sihir ketiga dan seterusnya, juga kembali ke tempat ini. Setelah beberapa saat, Aoqian, pedang surgawi pertama, Raja Langit dan Bumi, dan pemimpin sekte Tianyin, kembali ke tempat ini satu demi satu. Semua orang menunjukkan kegembiraan mereka. Perjalanan ini sukses total. Meskipun keberadaan alam dewa telah kehilangan hampir 1000, tubuh Raja Manusia layak untuk didapatkan. Kemudian, mata semua orang menatap Luming, mata penuh harapan. Termasuk 4 orang hebat yang bisa melawan Tuhan. Luming, tubuh Raja Manusia benar-benar ada padamu. Keluarkan dan lihatlah. Feihuan Gerot, mata penuh harapan. Ya. Luming mengangguk dan hatinya tergerak. Mengetahui kotak perunggu besar di laut, dia terbang keluar dan mendarat di tanah. Dengan lambaian tangannya, Luming terbang keluar dan membuka kotak perunggu itu. Di dalam, ada raja tubuh manusia yang terlihat sempurna, berbaring diam di dalam kotak. Mata semua orang berbinar dan napas mereka menjadi berat. Bahkan keberadaan negara asal tidak terkecuali. Inilah rajanya tubuh manusia, yang konon memegang kendali, bisa melintasi zaman dan meratakan segalanya. Ia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Sulit bagi mereka untuk bersemangat. Luming, tubuh daging Raja Manusia, dapat mengendalikan. Fei Huang bertanya. Tidak. Luming menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak. Banyak orang tercengang. Bagaimana mungkin? Aku pernah mencobanya sebelumnya. Kotak perunggu ini mengingatkan kita bahwa kekuatan anggota badan, kepala dan belalai raja terlalu kuat untuk merangsang kekuatan di dalamnya. Hanya dengan menemukan hati raja dan membuat tubuh raja benar-benar lengkap barulah kita dapat memberikan bermain penuh dengan kekuatan asli dari tubuh raja. Luming menjelaskan. Dia. Banyak orang terlihat kecewa. Dengan cara ini, sebelum kamu mendapatkan hati raja, tubuh raja tidak berguna. Puan Fei Huang, kamu boleh mencobanya. Prestasi aku terlalu rendah. Luming Dao. Yah, aku akan mencobanya. Fei Huang mengangguk dan datang ke tubuh raja. Dia menggunakan kekuatan tabu untuk membobol tubuh raja. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada reaksi. Fei Huang mencoba lagi, tapi tetap tidak merespon. Sayang sekali tubuh asliku tidak ada di sini. Aku yang sekarang adalah inkarnasiku dari semua iblis. Aku tidak bisa melakukan yang terbaik, dan aku tidak bisa menginspirasi kekuatan tubuh Raja Manusia. Fei Huang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku akan mencobanya. Suara jernih terdengar, dan yang membuka mulutnya adalah pedang hari pertama. Pedang hari pertama sangat elegan. Dari segi temperamen dan penampilan sama sekali tidak kalah dengan Fei Huang, karena memiliki sejarah panjang darah manusia, dan memiliki temperamen yang unik. Dia datang ke daging Raja Manusia dan masuk ke dalam kekuatan. Untuk mencapai kekuatan pedang hari pertama, kekuatan yang dia kendalikan tidaklah sepele. Sayangnya, masih belum bisa menginspirasi kekuatan tubuh Raja Manusia. Kemudian, Aoqian, Raja Langit dan Bumi, dan pemimpin sekte Tianyin mencoba satu persatu. Semuanya tidak berguna, tubuh Raja Manusia tidak merespon. Ini membuat orang menghela nafas. 4709. Orang-orang menghela nafas bahwa mereka tidak dapat menggunakan anggota badan, kepala, dan belalai daging Raja Manusia, yang sungguh tidak nyaman. Raja Manusia di era terakhir, yang bekerja dalam penciptaan, tidak lagi bisa kita tandingi. Tubuh fisik yang dia tinggalkan terlalu kuat. Ketika aku mencoba sekarang, aku hanya merasa bahwa kekuatan di dalamnya sama kerasnya. Untuk memprediksi sebagai lautan luas. Tampaknya hanya dengan mendapatkan hati Raja Manusia dan membuat daging Raja benar-benar sempurna kita dapat merangsang kekuatan tubuh Raja Manusia. Fei Huang berkata. Sekarang,
daging Raja Manusia ada di tangan kita, dan Istana Surgawi pasti tidak akan menyerah. Mereka diharapkan menjadi gila dan memusatkan upaya mereka pada kita. Kita tidak bisa tidak menjaganya. Kendo hari pertama. Tianjian, kamu benar. Jika 4 Istana Surgawi mencurahkan dan mengandalkan kita sendiri, akan sulit untuk menahan serangan Tiangong. Oleh karena itu, di masa depan, kita harus menggabungkan ketiga stasiun menjadi satu, dan mengumpulkan semua kekuatan untuk menahan serangan penghancuran Tiangong. Fei Huang berkata. Orang-orang mengangguk, dan itulah satu-satunya cara. Mungkin Istana Surgawi akan menyerang suatu saat, jadi kita harus segera bersiap. Semua kura-kura dunia dan orang lain yang mahir dalam susunan rune, tolong atur dan sempurnakan susunan di sekitar stasiun. Mata Fei Huang melihat beberapa kura-kura dunia yang kuat asli. Ada banyak susunan di sekitar stasiun, tetapi harus diperbaiki untuk berjaga-jaga. Jangan khawatir, serahkan pada kami. Beberapa asal keluarga kura-kura dunia, serta master lain yang mahir dalam susunan, mengelak dan pergi dari sini. Kita semua, dalam periode waktu berikutnya, harus sepenuhnya terbiasa dengan berbagai formasi. Aku khawatir kita akan segera menghadapi perang besar. Fei Huang berkata. Ya. Semua orang mengangguk. Bibi Fei Huang, hati raja, tidak bisa menyerah. Kita harus mengirim seseorang untuk mencarinya. Tang Jian menyarankan. Kamu benar, hati raja manusia adalah kunci dari segalanya. Orang harus dikirim untuk menyebar di reruntuhan alam semesta dan mencarinya secara diam-diam. Fei Huang mengangguk, lalu mengatur semuanya. Raja Dharma Langit dan Bumi, dan pemimpin Sekte Tianyin, keduanya adalah raksasa dan tokoh hegemonik di alam semesta. Namun, dia tidak keberatan dengan perintah Fei Huang. Segera, semuanya diatur. Luming, tubuh Raja Manusia, tolong singkirkan dulu. Fei Huang berkata. Tuan Fei Huang, atau akankah tubuh Raja Manusia diletakkan di sini untuk sementara waktu? Lu Mingdao. Fei Huang sedikit tercengang dan kemudian berkata sambil tersenyum, kamu orang yang licik. Bagus, aku akan mengambilnya untukmu dulu. Kemudian dia melambaikan tangannya dan mengambilnya. Luming melakukannya dengan suatu tujuan. Pertama-tama, prestasinya terlalu rendah. Terlalu tidak aman untuk menaruh harta seperti tubuh Ren Wang padanya. Aman untuk menempatkannya di Fei Huang. Kedua, tubuh Raja Manusia adalah kentang panas sekarang. Jika kamu mengambilnya, orang-orang di Istana Surga pasti akan menatapnya. Bisa dibilang sangat berbahaya membawa jenazah Raja Manusia. Dengan prestasinya, dia tidak bisa mengatasinya. Di tubuh Fei Huang, itu adalah pilihan terbaik untuknya atau tubuh Raja Manusia. Dengan banyaknya orang yang menonton, kabar bahwa Raja Manusia sudah tidak ada dalam tubuhnya akan segera menyebar. Setelah itu, masa bubar. Segera setelah ledakan, lusinan benua di garnisun pembasmi mulai bergerak. Keberadaan negara asal telah mendorong puluhan benua untuk terbang jauh ke dalam reruntuhan alam semesta. Pembasmi terletak di reruntuhan alam semesta. Ada total 3 stasiun, dan 2 lainnya terletak lebih dalam di reruntuhan alam semesta. Tempat Luming sering tinggal berada di luar reruntuhan alam semesta. Sekarang saatnya terbang jauh ke reruntuhan alam semesta dan bergabung dengan stasiun lain. Kebanyakan dari mereka memiliki tugas, tetapi Luming tidak. Luming sedang dalam periode kenaikan yang sangat cepat. Tugas utama Fei Huang untuk Luming adalah mengolah dan meningkatkan prestasinya. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan terakhir, Luming telah mencoba berkultivasi, tetapi hasilnya kurang baik. Karena hatinya, beberapa kekacauan. Selama dia berlatih, dia akan memikirkan kamu abadi dan kekalahan. Sejak dia memulai jalan kultivasi, dia dikalahkan untuk pertama kalinya dalam perang level dan generasi yang sama, dan jarak kekuatan antara kedua belah pihak masih sangat besar. Ini merupakan pukulan besar baginya. Keyakinannya pada tak terkalahkan telah berdampak serius. Hatinya sulit ditenangkan. Mengapa kamu abadi begitu kuat, jauh lebih kuat dari kamu Qiuxian, terutama keahliannya yang unik, yang jauh lebih kuat daripada gaya surgaku dan gaya Hong Huang, dalam benak Luming, ide ini terus berputar. Breaking the Sky dan Hong Huang diciptakan olehnya berdasarkan lebih dari 1.800 jenis seni rahasia kuno dan puluhan ribu seni rahasia umum. Mereka sangat kuat dan paling cocok untuk digunakan sendiri. Mereka jauh lebih kuat daripada seni rahasia lainnya. Tapi dibandingkan dengan skill abadi Ye, masih ada celah yang besar. Di keluarga Tianren, ada Tianjiao yang begitu mengerikan. Luming, menang atau kalah adalah hal biasa dalam keluarga militer. Kamu tidak perlu khawatir tentang satu kegagalan dan menunda latihanmu. Semakin banyak kamu kalah, semakin kuat kamu dapat mencapai puncak. Luming menghibur dirinya sendiri seperti ini.
Sayangnya, hatinya masih sulit untuk tenang, merasa tersesat, tidak dapat menemukan arah. Dia tidak dapat menemukan arah untuk mengalahkan kamu yang abadi. Bahkan jika dia terus berlatih dan meningkatkan prestasinya, dia juga akan meningkat. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia masih bukan lawannya. Oh. Lu Ming menghela nafas. Dia baru saja menyelesaikan pelatihannya, melangkah keluar dan berjalan di langit. Akhirnya, dia mendarat di sebuah gunung, duduk di tepi tebing di gunung itu, dan mengeluarkan sepanci anggur untuk diminum. Segera setelah itu, sebuah cahaya datang ke Lu Ming. Lu Ming mengambilnya. Ternyata itu adalah rune giok. Senior Fei Huang, mencari aku. Lu Ming sedikit terkejut. Kemudian dia bangun dan pergi ke tempat tinggal Fei Huang. Di tempat tinggal Fei Huang, dia bertemu dengannya. Duduk. Fei Huang duduk di meja batu dan melambaikan tangannya untuk membiarkan Lu Ming duduk. Mendengar ini, Lu Ming duduk. Teh. Untuk secangkir teh, Lu Huang Ming tersenyum. Lu Ming Duan menyangkir tehnya, dan tiba-tiba merasakan kesejukan menyelimuti seluruh tubuhnya, bahkan menembus jiwanya, yang menenangkan hatinya yang gelisah. Teh yang enak. Lu Ming tidak bisa tidak memuji. Lu Ming, apakah kamu sangat kesal akhir-akhir ini sehingga sulit untuk berlatih meditasi? Fei Huang juga menyesap cangkir tehnya lalu berkata sambil tersenyum. Itu ditemukan oleh pendahuluku. Lu Ming tersenyum canggung. Karena dikalahkan oleh Yang Abadi. Tanya Fei Huang. Ya, keabadianmu terlalu kuat. Aku tidak bisa menemukan cara untuk mengalahkannya di Perang Dunia Pertama di level yang sama. Lu Ming tidak menyembunyikannya dan mengatakan yang sebenarnya. 4710. Fei Huang memandang Lu Ming sambil tersenyum dan berkata, wajar jika kamu dikalahkan olehnya. Lu Ming terdiam. Fei Huang, yang berani mencintai, memanggilnya ke sini untuk melawannya. Pada awal perang antara kamu dan Ia Keabadian, seseorang merekamnya dengan batu bayangan. Aku telah melihatnya, aku sudah menebak identitas sebenarnya dari kamu yang abadi. Fei Huang berkata. Ya, identitas keabadian yang sebenarnya. Dia punya identitas lain. Lu Ming tertegun. Tentu saja, karena keahlian unik dari Ia Abadi adalah Yuansu. Mungkin kamu tidak mengetahuinya dengan baik. Aku akan memberitahumu tentang itu terlebih dahulu. Begitu seorang praktisi menerobos keadaan semula, dia akan memadatkan akar sumber dan mengendalikan kekuatan sumber. Tentu saja, ada perbedaan halus dalam sumber yang dikendalikan oleh semua orang. Keterampilan sumbernya adalah bahwa praktisi menciptakan keterampilan rahasianya sendiri menurut kekuatan sumbernya sendiri. Fei Huang menjelaskan. Jadi begitu. Hati Lu Ming tergerak. Lu Ming selalu ingin tahu tentang seni rahasia apa yang akan digunakan para praktisi ketika mereka tiba di tempat aslinya. Karena, seni rahasia umum, apakah itu seni rahasia kuno atau seni rahasia asli yang dipelajari dari faktor kekuatan dewa asli, hampir merupakan akhir dari alam dewa dan dikembangkan hingga puncaknya. Seni rahasia asli, yang dipahami dari faktor kekuatan dewa asli, pada awalnya terjerat dengan belenggu. Di puncak Tuhan, belenggu ini hampir putus. Kekuatan seni rahasia mencapai puncaknya dan tidak dapat ditingkatkan lagi. Seni rahasia ini, untuk keberadaan keadaan asli, agak memalukan dan berguna. Ternyata keberadaan negara asal, menurut penguasaannya sendiri atas kekuatan sumbernya, untuk memahami seni sumbernya yang unik. Yuansu, yang tidak dapat diwariskan, sepenuhnya dibuat berdasarkan kekuatan sumbernya sendiri. Bahkan jika kamu mengajarkannya kepada orang lain tidak dapat mempelajarinya. Keterampilan sumber dari setiap makhluk hidup adalah unik. Oleh karena itu, aku bisa menilai identitas aslinya secara sekilas saat dia menggunakan skill aslinya. Fei Huang terus menjelaskan. Lu Ming tidak berbicara, menunggu kata-kata Fei Huang. Identitas sebenarnya dari Yang Abadi adalah orang pertama yang mengendalikan kekuatan surga yang sempurna dalam sejarah keluarga Tianren, dan juga leluhur yang dikenal sebagai yang terkuat dalam sejarah keluarga Tianren. Fei Huang serius. Apa? Lu Ming terkejut. Ini benar-benar di luar dugaannya. Dia tidak pernah berharap kamu Yang Abadi memiliki identitas seperti itu. Tidak, aku tidak tahu berapa umur leluhur pertama dalam sejarah keluarga Tianren yang mengendalikan kekuatan surga yang sempurna. Namun, kamu Yang Abadi terlihat sangat muda. Menurut asal-usul hidupnya, usianya paling banyak 100.000 tahun. Apakah dia juga bereinkarnasi? Saat dia mengatakan ini, Lu Ming tiba-tiba memikirkan sesuatu dan terkejut. Karena Tang Jun dan Xian Yanxing bisa bereinkarnasi, yang lain juga bisa normal. Dari sudut pandang sekarang, memang begitu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa di antara orang-orang Tianren, mereka juga mendapatkan kekuatan reinkarnasi, dan mereka juga berhasil olehnya. Fei Huang berbisik,
matanya penuh kejutan, menunjukkan hatinya tidak terlalu tenang. Tidak heran orang itu mengendalikan kekuatannya dengan sangat hati-hati, tanpa sedikit pun pemborosan. Bahkan setelah perang denganku, dia tetap tidak mengonsumsi terlalu banyak dan mempertahankan kekuatan bertarungnya yang kuat. Lu Ming mengubah sebuah ide. Jadi menurutku itu normal bahwa kamu dikalahkan oleh kamu yang abadi. Dia sama sekali tidak bisa dianggap sebagai rekanmu. Dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Pengalaman bertarungnya, kendali kekuatannya, dan penggunaan kekuatan surga yang sempurna telah mencapai puncak, jauh dari sebanding dengan Yakyuxian. Dia hanya mengandalkan pengalamannya untuk menggunakan skill sumber pada Tuhan. Kekuatan skill sumber terlalu kuat. Kamu tidak bisa menghentikannya. Itu normal. Fei Huang berkata. Lu Ming mengangguk dan akhirnya memulihkan kepercayaan diri. Dia dikalahkan bukan oleh orang-orang sezamannya, tetapi oleh monster tua yang telah hidup bertahun-tahun. Jika dia telah hidup selama bertahun-tahun, dia tidak akan pernah dikalahkan. Jadi, kamu tidak perlu berkecil hati. Kamu keabadian hanya mengambil keuntungan dari Yuansu. Setelah kultivasimu menembus alam asli, kamu juga akan memahami keterampilan sumbermu sendiri. Kamu mungkin tidak akan kalah darinya di pertempuran pertama. Tingkat yang sama. Fei Huang berkata. Tapi tidak dengan dia. Lu Ming berbisik. Bukan itu yang dia inginkan adalah mengalahkan keabadian. Bukan tidak mungkin bagimu untuk mengalahkannya dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Kekuatan tabu tidak terbatas, dan potensimu masih jauh dari penggunaan penuh. Fei Huang berkata, tolong beri aku beberapa saran. Lu Ming memegang tinjunya. Ini benar-benar penggemar permainan. Faktanya, ini sangat sederhana. Semakin banyak rahasia yang kamu gabungkan, semakin kuat kekuatannya. Jika kamu dapat mengintegrasikan lebih banyak rahasia, semakin kuat kekuatan tabu. Bukankah normal untuk kalahkan kamu yang abadi di perang masa depan dengan level yang sama, kata Fei Huang. Lu Ming sangat gembira dan membungkuk ke tinjunya, terima kasih atas saranmu. Kamu sepertinya mengerti itu, ayo. Gelombang Fei Huang. Lu Ming mengambil secangkir teh dan meminumnya. Kemudian dia melangkah keluar dan kembali ke tempat tinggalnya. Percakapan dengan Fei Huang benar-benar melepaskan simpul hatinya dan mengisinya dengan semangat juang. Sangat sulit bagi aku untuk meningkatkan kultivasi aku, dan sulit untuk menembus bahkan jika aku telah menyempurnakan semua obat ajaib utama di tubuh aku. Lebih baik meningkatkan potensi kekuatan tabu terlebih dahulu. Juga, formula pertarunganku belum mencapai puncaknya. Ketika aku mencapai puncaknya, aku seharusnya bisa meledakkan 9 kali kekuatan tempur, tapi sekarang hanya 8 kali bahkan jika aku belum mencapai keadaan semula, dan belum mengerti keterampilan sumber, aku bisa bertarung dengan yang abadi. Mata Lu Ming semakin cerah dan cerah. Bukannya dia tidak bisa dipromosikan. Dia masih memiliki potensi besar, tetapi dia dibutakan oleh kegagalan dan tidak melihatnya. Kekuatan tabu, semakin banyak rahasia yang terintegrasi, semakin kuat mereka, dan efek terbaik adalah mengintegrasikannya. Aku telah mengintegrasikan lebih dari 1.800 jenis misteri kuno. Terlalu sulit untuk menemukan misteri kuno besar lainnya, dan banyak lagi dari mereka telah hilang, tapi aku memiliki batu suci kuno yang besar. Pada saat itu, Master Dagu Senting dapat memahami 3.000 rahasia kuno dari batu Dewa Dagu. Aku juga dapat memahami seni rahasia dari batu kuno dan mengintegrasikannya ke dalam kekuatan tabu. Setelah memikirkannya, Lu Ming bangkit dan pergi ke suatu tempat. Jika kamu ingin cepat memahami seni rahasia yang kuat dari batu kuno, kamu juga perlu mengandalkan kekuatan eksternal. Ada tanah suci untuk ditanami di garnisun tentara Mietian, yang dipenuhi dengan suara dewa asli sepanjang tahun, yang dapat membantu orang memahami Tao. Dalam kapasitas Lu Ming, tentu saja, dia bebas berlatih di pedalaman. Dia bisa berlatih selama dia mau. Lu Ming datang ke ngarai, yang terus-menerus bergema dengan suara ilahi yang asli. Begitu dia datang ke sini, pikiran Lu Ming jatuh ke dalam keadaan halus. Ini mirip dengan suara asli dari Istana Surgawi. Lu Ming tersenyum, menemukan tempat duduk bersila, lalu berkomunikasi dengan batu dewa kuno di laut.